10 hari berlalu dalam sekejap mata. Aku telah membuat beberapa kemajuan dalam mengendalikan segala sesuatu melalui latihanku. Kekuatan pengendalian yang ditempa oleh kekuatan spiritual langit dan bumi terus tumbuh lebih kuat. Setelah 10 hari, kekuatannya sudah sangat kuat. Di sudut rerun dewa spiritual segala hal milikku, sebuah danau emas kecil terbentuk. Meskipun tidak besar, danau itu tampak penuh vitalitas. Cobalah untuk mengendalikan segala sesuatunya. Aku menarik napas dalam-dalam. Entah sudah berapa kali aku mencoba mengendalikan suatu objek. Semoga kali ini berhasil. Kekuatan pendorong itu menyerbu ke dalam pelukanku, dan aku menatap mangkuk porselen pecah di tanah 10 meter jauhnya. Mangkuk itu kuambil dari luar untuk percobaan. Tepat saat aku mengerahkan kekuatan itu, kekuatan pendorong kemasan itu meraung, bersinar, dan langsung melilit mangkuk porselen pecah itu. Di bawah kendaliku, aku mengerahkan sedikit kekuatan, dan tiba-tiba mangkuk porselen pecah itu mulai bergetar. Dang-dang-dang, dasar mangkuk itu mengeluarkan suara ketika menyentuh tanah, tetapi terus bergetar dan tidak naik seperti yang kuinginkan. Akhirnya, ketika aku terus mencoba, terdengar suara bang dan mangkuk porselen yang pecah itu pecah berkeping-keping. Ini, aku hampir muntah darah. Aku ingin mengendalikan sesuatu, bukan menghancurkannya. Sepertinya itu karena aku tidak punya kendali yang cukup atas semuanya. Lagi pula, kekuatan kendaliku masih jauh dari cukup. Saat kendaliku aktif, ketebalannya hanya sebesar lenganku. Tetapi begitu kendali guru Sisian aktif, rasanya luar biasa dan sangat menakutkan. Kemampuanku masih dangkal. Aku harus terus berlatih. 10 hari berlalu lagi. Selama 10 hari, ia hanya kembali ke Menara Fengqi untuk beristirahat di malam hari. Sebelum tidur, ia akan mengobrol dengan Suyan, Tante Yao, dan yang lainnya untuk mempererat hubungan mereka. Selain itu, ia juga mengetahui gosip dan situasi di akademi, seperti berapa banyak gadis yang mengejar Luo Yan, dan gadis mana yang dikencani Zhuang Hengxing, Del. Ia cukup bahagia menjalani kehidupan seperti itu setiap hari. Dengung-dengung-dengung. Mangkuk porselen baru yang pecah perlahan meninggalkan tanah karena pengaruh daya dorong kemasan, dan tetap berada di udara, bergetar seolah-olah akan jatuh kapan saja. Aku mengerahkan tenaga dengan kedua tanganku, keringat bercucuran di wajahku, dan bertahan selama 10 menit penuh. Tiba-tiba, aku menutup jari-jariku dan dengan bang, mangkuk porselen yang pecah itu hancur berkeping-keping. Sebuah keberhasilan kecil. Kali ini, aku benar-benar mencapai keberhasilan kecil di bab mengendalikan objek. Secercah kegembiraan melintas di hatiku, tetapi kegembiraan ini hanya bertahan beberapa detik. Mengendalikan mangkuk porselen yang pecah bukanlah apa-apa. Seseorang harus mencapai tingkat menghancurkan gunung dengan pukulan dari jarak jauh untuk membentuk kekuatan sejati. Jika tidak, jika aku bertemu dengan seorang praktisi spiritual dengan kekuatan yang setara, misalnya, seorang kultivator alam Tianyu awal yang telah menguasai hati pedang, bisakah aku meraih mangkuk porselen yang pecah dengan tangan penangkap nagaku dan memukulnya? Baiklah, jalan masih panjang, teruslah bekerja keras. Seluruh tubuhnya kembali terjerumus ke dalam latihan gila-gilaan, dan kekuatannya sendiri pun meningkat sedikit demi sedikit. Dalam sebulan, kekuatannya semakin penuh, dan ia telah mencapai puncak tahap tengah alam kendali bumi. Ia bisa menembus tahap akhir kapan saja, tetapi ia masih kekurangan sedikit peluang. Tidak perlu terburu-buru, biarkan saja. Jika tidak, jika kekuatannya meningkat terlalu cepat, pemahamannya terhadap aturan tidak akan mampu mengimbangi peningkatan kekuatan, yang dengan mudah akan mengarah pada situasi tragis di mana ia tidak mampu melepaskan diri dari ekor dan hanya memiliki kekuatan kasar tetapi tidak memiliki keterampilan. Dari semua lawan sebelumnya, hampir semuanya adalah orang-orang seperti ini, entah itu Xiang Yi, Zhang Yan, Sang Guanyin, Yu Wenqing, dan lainnya. Mereka hanya memiliki kekuatan alam kendali bumi, tetapi tidak memiliki keterampilan canggih yang memadai untuk mengimbanginya, sehingga menjadi cangkang kosong. Keadaan pikiran bagaikan kanal, kekuatan bagaikan air di kanal, dan keterampilan unik serta misteri aturannya adalah pusaran air dan kelincahan di dalam air. Yang benar-benar dapat membuat aliran air memberikan dampak yang kuat pastilah arus bawah dan pusaran air tersebut. Setelah saling melengkapi, keduanya dapat membentuk semacam kesatuan antara manusia dan alam, serta kekuatan yang selaras dengan alam, menjadi praktik spiritual yang sungguh dahsyat. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Aku tak lagi puas hanya dengan mengendalikan mangkuk-mangkuk porselen yang pecah. Dengan kekuatan kendaliku yang sudah kuat, jangankan satu mangkuk porselen yang pecah, satu lemari penuh mangkuk porselen pun tak masalah. Di awal musim semi, udara masih dipenuhi angin dingin yang menggigit. Ketika angin bertiup di hutan di dalam halaman, semuanya kembali hidup, dan kantong-kantong kecil terlihat di dahan-dahan willow. Kantong-kantong ini akan segera tumbuh bersama angin musim semi, membentuk pemandangan pertama di awal musim semi. Begitu dahan-dahan willow berubah menjadi hijau muda, artinya musim semi telah benar-benar tiba.
Dia lewat dengan kilat, dan gerakannya jelas. Aku berdiri diam di antara tumpukan batu, menatap ke depan. Ada sebuah batu setinggi sekitar 1 orang, dan diperkirakan beratnya beberapa ribu pon. Aku menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba sebuah kekuatan pendorong keemasan yang kuat menyerbu tubuhku. Aku mengangkat tangan kiriku, dan kekuatan pendorong itu meraung dengan suara boom, membentuk telapak tangan keemasan, yang menghantam batu itu secara horizontal dengan kekuatan dahsyat. Dengan suara bang, batu itu bergeser ke samping sejauh hampir 3 meter. Setelah beberapa detik, tiba-tiba batu itu pecah dan berubah menjadi bubuk satu persatu. Sungguh kuat kekuatan telapak tangannya. Saya sangat gembira. Bab tentang mengendalikan objek telah menunjukkan keberhasilan awal. Mari saya coba lagi. Mendongak, kulihat gunung berbatu setinggi puluhan meter di hadapanku. Dengan aura yang menenangkan, kuaktifkan kembali kekuatan telapak tanganku. Tenaga pendorong keemasan memenuhi ruang di depanku dan menyapu langsung batu itu. Dengan suara bang, sebuah kekuatan yang menghantam lempengan besi itu berasal dari telapak tanganku. Gunung itu tak bergerak, tetapi aku begitu terkejut hingga telapak tanganku mati rasa. Keterampilanmu masih belum cukup dalam. Teruslah maju dan berlatih. Menjelang siang, setelah berlatih hingga bermandikan keringat dan memakan akar terakhir ginseng darah, saya mendapati bahwa ramuan yang menyehatkan darah, ki, dan kekuatan spiritual saya telah habis. Konsumsi untuk berlatih tangan tangkap naga bahkan lebih tinggi daripada teknik pertempuran. Sumber daya yang disediakan oleh Feng Qiyuan tidak lagi mencukupi. Jika saya meminta guru Sisian atau saudari Suanyin saat ini, saya bisa mendapatkannya. Tetapi, jangan ganggu orang lain dengan masalah yang bisa saya selesaikan sendiri. Inilah prinsip saya. Ngomong-ngomong, ayo kita pergi ke markas Menara Tianhuo di wilayah Liefeng di luar kota Lingshui. Sumber daya di sana sangat kaya. Selain itu, ketika aku memahami jurus pamungkas tingkat Raja Bela Diri, tebasan Bingpo Xingyun, aku dihadiahi 100.000 poin kontribusi. Tidak masalah untuk pergi ke Menara Tianhuo untuk menukar beberapa sumber daya kultivasi. Lagi pula, poin kontribusi itu tidak berguna, jadi lebih baik aku menukarnya dengan sesuatu. Saya kembali ke kamar saya di gedung Fengqi, mandi, mengenakan seragam Akademi Fengqi yang bersih, turun untuk makan siang bersama semua orang, lalu pergi ke kantor wakil presiden untuk menemui Suster Suanyin. Sudah lama saya tidak bertemu dengannya. Di dalam kantor, sinar matahari sore menyinari pot-pot bunga dan tanaman. Meja kerja penuh dengan tumpukan dokumen. Bu Suanyin sedang membungkuk di atas salah satu pot, membaca beberapa buku. Di sampingnya terdapat secangkir teh hitam, dengan kabut putih mengepul darinya, memancarkan aroma samar. Kakak, aku melangkah maju. Bu Suanyin mengangkat kepalanya, semburat kelelahan terpancar di wajahnya yang cantik. Ia meletakkan buku di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Ini Xiaoxuan, ada apa? Aku datang untuk menjengukmu. Apa saja kesibukanmu akhir-akhir ini?" Ini hanya beberapa urusan di wilayah utara, dan Akademi Wanling akhir-akhir ini sibuk sekali. Penerimaan siswa baru tahun ini akan segera dimulai, dan aku harus mengawasi mereka semua. Ingatlah untuk beristirahat, kantung matamu sudah hampir muncul. Benarkah? Dia buru-buru melihat ke cermin, tampak sangat gugup. Pada saat ini, seseorang datang dari belakang dan berkata dengan suara lembut, "Wakil Presiden, saya ingin mengambil cuti sore ini." Suara itu terdengar familiar, jadi saya menoleh dan melihat bahwa itu adalah Feng Qingyi. Ia mengenakan jubah panjang untuk pembimbing spiritual wanita dari Akademi Wanling, yang dengan sempurna menggambarkan sosok anggunnya. Rambut panjangnya diikat kepang, membuatnya tampak semakin anggun dan berkelas. Feng Qingyi yang awalnya sangat cantik, kini tampak semakin cantik setelah sedikit berdandan. "Kakak senior Qingyi," tanyaku heran. Feng Qingyi juga melebarkan mata indahnya. "Wow, Bu Yixuan. Kau juga di sini." "Saya murid Feng Qiyuan, jadi wajar saja kalau saya ada di sini." "Hehe," dia tertawa, "kamu bersembunyi di Feng Qiyuan untuk berlatih. Aku sudah di sini hampir setengah bulan dan ini pertama kalinya aku melihatmu. Aku tidak berani mencarimu karena takut mengganggu latihanmu." Bu Suanyin tertawa menggoda dan berkata, "Yang lebih penting, kamu khawatir gadis-gadis di Feng Qiyuan akan cemburu, kan?" Feng Qingyi tidak bisa menahan tawa. Aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti." Aku berkata, "Belum lama ini, kau menjadi pembimbing spiritual di Wanling College. Lihat aku masih mengenakan seragam mahasiswa. Statusku benar-benar berbeda. Mulai sekarang, aku tidak bisa memanggilmu kakak senior Qingyi lagi. Aku harus memanggilmu guru Feng Qingyi." Feng Qingyi tersenyum dan berkata, "Jangan konyol. Kau, murid peringkat ke-99 di peringkat naga, lebih kuat daripada kebanyakan pembimbing spiritual. Bahkan seseorang seperti instruktur Lanter, kau mungkin bisa mengalahkan 3 dari mereka sendirian. Hanya saja, tidak ada yang membicarakannya."
Itu benar-benar hebat, itu benar-benar hebat. Sepupuku bertanya, King Yi, apa yang kamu lakukan di sini? Baiklah, saya ingin mengambil cuti sore ini dan pergi ke Menara Tianhuo di luar kota Lingshui untuk menjalankan misi dan mengumpulkan beberapa poin kontribusi yang bisa ditukar dengan barang dan menghasilkan uang. Dia cukup jujur, dan berbicara langsung tentang pertukaran uang itu. Untungnya, sepupunya tidak peduli dan mengangguk oke. Itu, aku terbatuk dan berkata, Kak, aku juga harus pergi ke Menara Api Langit. Bahan-bahan kultivasiku sudah habis, jadi aku harus ke sana untuk menukar beberapa herba. Kalau tidak, aku khawatir waktu kultivasiku akan terhambat. Saya mengerti. Silakan. Bagus. Saat keluar pintu, Feng Qingyi melirikku dan berkata, bersama. Baiklah, mari kita pergi bersama. Aku mengeluarkan layar terbang penjangkau awan dari cincin tulang luar angkasa dan menggoyangkannya. Tiba-tiba, layarnya berubah drastis. Aku berseru, berdiri. Ini akan menghemat waktu untuk terbang. Terbang. Feng Qingyi tampak terkejut. Detik berikutnya, aku mengendalikan cakram itu, dan layar terbang itu tiba-tiba melesat ke angkasa. Dalam sekejap mata, layar itu melesat ke awan, begitu cepat sehingga Feng Qingyi begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Ia segera meraih lenganku, wajahnya pucat pasi Bu Yixuan, monster macam apa ini? Raksasa, aku tak kuasa menahan tawa dan berkata, ini harta karun pemurnian tipe terbang, sama seperti kostum terbangmu, tapi lebih awet. Aku mendapatkannya secara kebetulan. Ini harta karun yang luar biasa, kan? Feng Qingyi mengangguk, wajahnya memerah bagus sekali, sayang. Berlayar menuju awan sangat cepat dan meninggalkan kota dalam waktu kurang dari 5 menit. Di luar sana terbentang pegunungan yang tak berujung, dan di tepi pegunungan, berdiri sebuah kota yang menjulang tinggi dan megah dengan istana-istana yang saling terhubung. Di bawah cahaya matahari jingga, kota itu berdiri bagaikan kota suci kuno, tanpa ujung yang terlihat. Menara Tianhuo di seluruh wilayah utara bukan sekadar bangunan sederhana, kemegahannya sebanding dengan markas 7 kuil suci. Tiba, saya menaiki layar terbang dan mendarat di luar kota, lalu berjalan berdampingan dengan Feng Qingyi. Gerbang Menara Tianhuo setinggi 100 meter, sangat megah dan sulit ditembus. Sulit membayangkan ada kota semegah itu berdiri di luar kota Lingshui yang megah. Rasanya seperti dua kota besar yang saling melindungi, tetapi mereka berasal dari kekuatan yang berbeda. 12 penjaga berbaju zirah perak, tangan di atas pedang, berdiri tak bergerak di kaki kota. Seorang penjaga tanah suci yang bertugas melangkah maju dan bertanya, siapakah Anda? Feng Qingyi dan saya mengeluarkan token peringkat naga bersama-sama. Jadi, kalian berdua praktisi spiritual peringkat naga. Silakan masuk. Mau menerima misi atau bertukar perbekalan? Feng Qingyi berkata ayo pergi ke tempat di mana kita bisa bertukar bahan dulu. Baiklah, silakan lewat sini. Penjaga tanah suci, berjubah putih, membawa kami masuk melalui sebuah pintu kecil. Setelah masuk, terdapat sebuah jalan. 2 baris patung batu berdiri di pinggir jalan. Mereka adalah berbagai binatang buas yang mengerikan. Banyak di antaranya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bahkan buku rahasia binatang buas misterius pun tidak mencatatnya. Mereka seharusnya tidak lagi termasuk dalam kategori binatang buas misterius. Mereka seharusnya, binatang buas legendaris dari garis keturunan kuno, yang telah lama menghilang dari wilayah federasi. Feng Qingyi mendongak, menatap patung burung biru raksasa yang hendak terbang, agak linglung. Itu Kaisar Biru, pemimpin alam liar purba, tak seorang pun pernah melihatnya selama bertahun-tahun. Konon, lebih dari 300 tahun yang lalu, seorang praktisi spiritual melihat Kaisar Biru di hutan belantara 30.000 mil di utara tembok kehidupan. Lebar sayapnya begitu lebar hingga menutupi langit dan sebesar 12 puncak gunung. Jika ia menyerang, siapapun yang berada dalam jangkauan sayap Kaisar Biru akan. Dia berhenti sejenak. Aku melanjutkan, bahkan praktisi spiritual sekuat kita pun akan hancur menjadi abu dalam jangkauan sayapnya, kan? Dia mengangguk dan tersenyum kamu. Penjaga tanah suci tidak berkata apa-apa saat menuntun kami menyusuri jalan setapak kuil. 20 menit kemudian, kami memasuki area yang dipenuhi aroma tanaman obat dan suara gemerlap artefak pemurnian. 3 kuil terhubung, membentuk gudang di dalam menara Skyfire. Ia berkata dengan hormat, baiklah, kita sudah sampai. Ikuti Penatua Diaken untuk menukarkan harta karun. Terima kasih banyak. Penatua Diaken itu bersandar pada tongkat, tetapi matanya berbinar-binar. Ia melirik kami. Kami tidak merasakan apa-apa, tetapi kami pasti telah diperiksa olehnya. Kultivasi dan kekuatan kami telah sepenuhnya terungkap. Ayo lakukan. Ia menuntun kami masuk, suaranya bergetar saat berbicara. Ada banyak herba obat di Menara Api Langit ini, begitu pula beragam instrumen spiritual. Herba utama yang menutrisi darah adalah ginseng darah dan jamur anyaman laut.
Ginseng darah berusia 500 tahun berharga 1000 poin kontribusi, dan ginseng darah berusia 1000 tahun berharga 3000 poin kontribusi. Ada juga instrumen spiritual, termasuk senjata, perlengkapan pelindung, dan benda-benda terkait ruang angkasa. Harganya bervariasi, tetapi benda-benda penyimpanan terkait ruang angkasa mulai dari 30.000 poin kontribusi. Saya sedikit terkejut. Feng Qingyi mengerutkan kening dan berkata, Penatua, saya hanya punya 25.000 poin kontribusi saat ini, tapi, saya ingin cincin luar angkasa. Apakah Anda punya ide? Tetua itu menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang harus mematuhi aturan, dan aku pun tidak terkecuali. Bagaimana kalau, kau menyelesaikan misi atau semacamnya dan mendapatkan beberapa poin kontribusi? Saya berkata, bisakah saya mentransfer 5.000 poin kepadanya? Tidak, poin kontribusi tidak dapat ditransfer sesuka hati. Poin harus ditukarkan secara langsung. Feng Qingyi tersenyum dan berkata kepadaku, baiklah, tidak apa-apa. Aku akan mengerjakan tugas lain saja. Bagaimana denganmu, kalau kau ingin menukar sesuatu, aku akan menemanimu memeriksanya. Saya ingin ginseng darah. Saya melihat kotak-kotak di rak terdekat. Kualitas dan usia ginseng darah di dalamnya tertera dengan jelas, jadi saya berkata, ginseng darah berusia 1000 tahun, saya akan menukarnya dengan 20. Sang tetua terkejut. Anak muda, 20 ginseng darah bernilai 60.000 poin kontribusi. Apakah kau punya kontribusi sebanyak itu dari tanah suci? Aku mengeluarkan tokenku dan berkata, Penatua, Anda bijaksana. Sang sesepuh baru saja memasukkan kesadaran spiritualnya dan melihatnya, lalu langsung merasa senang. Oke, lebih dari cukup. Aku tersenyum, dan segera mendapatkan 20 ginseng darah. Lalu aku berkata, aku akan menukarnya dengan cincin luar angkasa. Feng Qingyi menatapku dengan tatapan tegas dan berkata, Bu Yixuan, aku tidak bisa menerima cincin ruang angkasa yang kau berikan. Seperti kata pepatah, tidak ada imbalan tanpa jasa. Setelah kau menerima bantuan dari seseorang, kau harus memberikan balasan. Aku tidak bermaksud menolakmu, tapi ini bertentangan dengan prinsipku. Jangan marah. Lagi pula, dunia ini sangat dingin. Setelah kau menerima bantuan dari seseorang, kau harus selalu memberikan balasan, entah itu uang, tubuhmu, atau hal lainnya. Singkatnya, aku ingin mendapatkan apa yang kuinginkan dengan kemampuanku sendiri. Aku mengangguk dan tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menukarnya dengan cincin luar angkasa. Tetua, tolong beri aku 20 ginseng darah lagi. Aku harus menghabiskan semua poin kontribusiku dulu. Baiklah, si Penatua tersenyum. Mata Feng Qingyi hampir melotot. Berapa banyak poin kontribusi yang kamu miliki, ini terlalu dibesar-besarkan. Itu adalah kesempatan yang beruntung. Tak lama kemudian, ginseng darah berusia 40.000 tahun dilemparkan ke dalam cincin tulang ruang angkasa. Saya memiliki bahan-bahan obat untuk berlatih tangan penangkap naga selama periode ini. Kemudian saya mengikuti Feng Qingyi ke kantor misi dan melihat apakah ada misi yang cocok untuk saya. Saya berlatih secara tertutup setiap hari, tetapi sudah lama tidak bertempur. Keterampilan dan kemampuan yang telah saya pahami perlu diuji satu persatu dalam pertempuran yang sebenarnya. Hanya dengan cara inilah saya bisa menjadi pria yang benar-benar kuat. Kantor misi dipenuhi aroma daun bambu dan buku-buku. 2 diaken dan penatua menjaganya, dan ada lebih dari selusin staf tanah suci yang sibuk menerima, mendistribusikan, dan mengumpulkan misi. Selain Feng Qingyi dan saya, ada hampir 100 praktisi spiritual yang tinggal di kantor misi, termasuk orang-orang dalam 3 daftar, dan beberapa praktisi spiritual yang bukan berasal dari tanah suci. Mereka datang hanya untuk menerima misi dan bertukar pahala secara langsung. Ada banyak tugas di Menara Tianhuo, dan tugas-tugas tersebut dibagi menjadi 5 tingkat kesulitan: tingkat biasa, tingkat sulit, tingkat berbahaya, tingkat mimpi buruk, dan tingkat api penyucian. Dengan kata lain, kelima tingkat tugas ini juga dapat disebut sebagai tingkat pemula, tingkat sulit, tingkat berbahaya, tingkat mengancam jiwa, dan tingkat mengancam jiwa. Ini bukan berlebihan. Seringkali, tugas-tugas tingkat mimpi buruk dan api penyucian tidak terselesaikan karena kematian beberapa kelompok pelaksana tugas. Feng Qingyi melangkah maju dan berkata, tunjukkan padaku daftar tugas tingkat mimpi buruk. Oke, seorang staf muda meletakkan setumpuk gulungan tugas di depan Feng Qingyi. Ia memeriksanya satu persatu, dan akhirnya matanya tertuju pada satu gulungan. Ia berkata, ini. Oh, staf itu mengambil gulungan itu dan membacakannya dengan lantang. Gunung Cekungan Darah adalah markas besar Sekte Ibel Darah. Setahun yang lalu, kami menerima informasi bahwa Sekte Ibel Darah telah mulai meneliti seni jahat pengorbanan jiwa, menggunakan pengorbanan manusia untuk memahami hukum kematian. Apakah Anda yakin ingin menerima misi ini? Dengan segala hormat, 5 kelompok orang dari Menara Api Langit telah menjalankan misi ini, dan lebih dari 30 orang telah tewas.
Sekte Ibel Darah telah mengkhianati 7 Dewa Roh, dan Gunung Cekungan Darah terletak di luar tembok kehidupan. Meskipun tergolong misi tingkat mimpi buruk, tidaklah berlebihan untuk menyebutnya misi tingkat api penyucian. Lagi pula, Anda sendirian, jadi mustahil Anda bisa menerima misi ini. Feng Qingyi tercengang mengapa. Pemimpin Sekte Setan Darah bernama Suemen. Dia sudah berada di puncak alam kendali bumi setahun yang lalu. Sekarang, setidaknya dia berada di alam kendali surga. Ditambah dengan kekuatan mengolah hukum kematian, dia jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Hanya 2 master di atas alam kendali surga, atau 2 master di atas peringkat naga, yang bisa menerima misi ini. Ada cara lain. Kita bisa pergi bersama lebih dari 10 orang. Feng Qingyi mengerutkan kening ini. Tanpa ragu, aku berkata, kakak senior, kalau kau tidak merasa aku menghalangimu, aku akan ikut denganmu dalam misi ini. Aku juga ingin pergi ke wilayah luar dan melihat bagaimana keadaan kota-kota luar federasi beberapa tahun terakhir. Apakah mereka benar-benar damai seperti yang dikatakan para bangsawan dan pedagang itu? Feng Qingyi sedikit malu tapi misi ini sangat sulit. Aku orang yang suka berpetualang. Bagaimana kalau aku menyeretmu dan kita berdua tidak bisa kembali? Tidak apa-apa, aku yakin. Aku menatap staf dan bertanya, jika 2 praktisi spiritual daftar naga menerima misi ini bersama-sama, berapa poin kontribusi yang bisa mereka dapatkan setelah menyelesaikannya? 50.000 per orang, jauh melebihi kuota untuk misi tingkat mimpi buruk. Baiklah, kami akan mengambilnya. Saat saya sedang berbicara, Feng Qingyi dan saya mengeluarkan token kami bersama-sama. Keduanya adalah jimat emas dari daftar naga, memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Untuk sesaat, para praktisi spiritual di sekitar kami melirik kami dengan heran, dan mereka membicarakannya dengan hati-hati. Apakah para pemuda dan pemudi ini sama-sama memiliki token peringkat naga? Tidak banyak praktisi spiritual muda seperti itu di daftar naga. Sayang sekali mereka benar-benar menerima misi Gunung Cekungan Darah. Mereka mungkin tidak akan pernah kembali. Sayang sekali, mati di usia semuda itu. 2 praktisi spiritual lagi akan dihapus dari daftar naga. Hei, bukankah pencoretan itu normal? Tahun berapa belum ada yang mati di 3 daftar itu? Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan 2 orang di daftar Dewa Bela Diri terbasmi di hutan belantara wilayah utara dan dihapus dari daftar Dewa Bela Diri. Kematian di daftar naga saja sudah biasa, apalagi tempat seperti Sekte Setan Darah. Pergi ke sana seperti basmi diri, dan kau tidak bisa menyalahkan siapapun. Setelah menerima misi, seberkas cahaya menyusup ke token kami, meninggalkan jejak menara Tianhuo. Feng Qingyi dan saya bahkan tidak melirik praktisi spiritual di sekitar kami. Kami berbalik dan meninggalkan menara Tianhuo, lalu membawa Ruyun Feifan ke tempat terpencil dan meninggalkan menara Tianhuo. Kami kembali ke Akademi Wanling dan memberitahu Suster Suanyin. Beliau tidak banyak bicara, hanya meminta kami untuk berhati-hati. Tampaknya Suster Suanyin juga yakin bahwa saya cukup mampu menangani tugas ini. Faktanya, sekarang aku tidak hanya memiliki jaring surgawi tentakel es, tetapi juga jurus pamungkas tingkat Raja Bela Diri sebagai kartu truf. Sekalipun aku kalah, aku masih memiliki senjata artefak Zushan untuk melindungi diriku. Sekalipun aku bertemu alam pengendali bintang, aku mungkin tidak akan kalah. Sekalipun aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku masih bisa mengandalkan layar terbang ke awan untuk melarikan diri. Namun, meskipun begitu, sebelum aku pergi, Suster Suanyin masih memberiku 2 formasi tingkat 6. Satu adalah formasi teleportasi yang dapat menempuh jarak puluhan mil, dan yang lainnya adalah formasi pertahanan. Begitu kau menghadapi bahaya, aktifkan formasi pertahanan terlebih dahulu, baru kemudian aktifkan formasi teleportasi. Selama kau tidak terbasmi seketika, akan sulit bagimu untuk mati. Duduk di layar terbang, kami terbang rendah ke utara. Angin menderu di kedua sisi, dan udara di awal musim semi terasa sangat dingin. Feng Qingyi duduk di sebelah kiriku, dengan mata indah penuh harap, seolah-olah ia menantikan misi ini. Kristal-kristal di tungku di kedua sisi layar terbang bersinar terang, dan kristal-kristal ini terbakar dengan sangat kuat, memberikan tenaga yang dahsyat bagi layar terbang tersebut. 1 jam kemudian, setelah meninggalkan Provinsi Lingshui, menuju utara adalah provinsi lain yang dikuasai oleh domain Liefeng Provinsi Beihuang. Kota-kota besar dan kecil berlalu dengan cepat di bawah. Feng Qingyi dan aku bersandar di kedua sisi layar terbang dan memandangi pemandangan, masing-masing memikirkan urusan kami sendiri. Provinsi Beihuang jauh lebih sejahtera daripada Provinsi Lingshui. Tanahnya tandus dan sebagian besar berupa pegunungan dan hutan. Akibatnya, di antara 3 kota terkenal di domain Liefeng, selain ibu kota-kota Lingshui, kota Xuanglong dan kota Jinxi juga terletak di Provinsi Lingshui, dan hanya 1 kota Nilin yang terletak di Provinsi Beihuang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kota Nilin muncul di permukaan tanah. Melihat ke bawah,
Bangunan dan istana yang tak terputus membentang hampir 100 mil, dikelilingi oleh ladang yang subur. Kota ini layak menjadi salah satu dari 3 kota terkenal dan kekayaannya tak terlukiskan. 10 mil di utara kota Nilin, bendera-bendera berkibar di mana-mana, dan bendera-bendera tentara wilayah Liefeng berkibar di mana-mana. Perkemahan itu membentang puluhan mil, dan pemandangannya sangat menakutkan. Suara derap kaki kuda yang mengguncang bumi bergema dari tanah. Pemandangan pasukan kavaleri legiun yang sedang berlatih menyerang dengan pedang sungguh mengejutkan. Ribuan orang menyerbu kuda mereka dengan pedang di tangan, dan ada momentum yang tak kenal takut untuk membasmi para dewa dan Buddha. Korps pelanggar sumpah. Mata Feng Qingyi membara. Aku mengangguk. Ya, para pelanggar sumpah menjaga kota Nilin dan tembok kehidupan di utara. Tempat ini kurang dari 20 mil jauhnya dari tembok kehidupan, jadi wajar saja jika para pelanggar sumpah ditempatkan di sana. Feng Qingyi tersenyum tipis, apa gunanya tetap berada di dalam tembok kehidupan. Para ibel dan binatang buas semuanya ada di luar tembok kehidupan. Saya pun tersenyum, tidak ada yang bisa saya lakukan. Orang-orang selalu menghargai hidup mereka. Dalam beberapa menit, tembok kehidupan mulai terlihat. Para prajurit korps pelanggar sumpah yang berjajar rapi ditempatkan di sana, dengan pedang dan baju zirah yang berkilauan serta bendera yang berkibar. Tembok luar sedang diperkuat dan ditinggikan, bahkan senapan mesin pun dipasang di sana, begitu pula sekelompok pemanah spiritual yang ahli menembak jarak jauh. Ini adalah gerbang utara wilayah angin ganas. Meskipun Tang Anli diam-diam bersaing dengan Su Shikeng, ia tidak pernah mengendur dalam mempertahankan gerbang utara. Dapat dilihat bahwa penguasa wilayah utara bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Tiba-tiba aku teringat apa yang terjadi di alam liar barat. Para pembasmi yang membasmi kami menggunakan serangan tebasan hukum spasial, dan kebetulan Liga Pengawal Bayangan yang diam-diam dilatih oleh bawahan Tang Anli juga mahir dalam serangan ini. Apakah mereka kelompok yang sama? Aku bisa menduganya, tetapi tidak ada cara untuk membuktikannya. Lagi pula, identitas Tang Anli tidak memungkinkanku untuk mempertanyakannya sembarangan. Sebaiknya aku meningkatkan kekuatanku sendiri dulu. Layar terbang itu terbang di atas dinding kehidupan, bersembunyi di lautan awan dan terus terbang. Lebih jauh ke utara, Anda akan meninggalkan wilayah Federasi Roh Naga, tetapi Anda masih dapat melihat kota-kota besar dan kecil. Beberapa kota bahkan telah mencapai populasi lebih dari 100.000 jiwa, menjadikannya terkenal. Tidak heran jika dengan kemakmuran Kekaisaran Roh Naga, populasinya meningkat drastis, dan tembok kehidupan tidak lagi mampu menampung populasi sebesar itu. Selain itu, berbagai kekuatan besar telah saling serang, mengakibatkan perang terus-menerus dan pajak yang tinggi, sehingga banyak orang telah hilang dan hidup di luar tembok kehidupan. Lagi pula, keberadaan mengerikan di luar tembok itu sudah lama tidak muncul, sehingga orang-orang biasa merasa aman di luar tembok. Terbang sejauh-jauhnya, masih banyak warga sipil yang berkelompok dalam radius 100 mil di utara tembok kehidupan, tetapi populasinya sangat jarang di 200 mil ke utara, sehingga hampir mustahil untuk melihat orang-orang sejauh 500 mil dari tembok kehidupan. Tentu saja, ada faktor lain yang juga berperan penting, yaitu wilayah 500 mil di utara tidak lagi layak huni. Dataran-dataran itu digantikan oleh perbukitan dan pegunungan kuno. Pegunungan kuno yang menjulang tinggi di atas awan memancarkan suasana kuno dan hikmat, seperti patung-patung dewa yang tertidur di bawah sinar matahari, dan beberapa di antaranya masih menyimpan jejak-jejak zaman kuno. Pegunungan itu berbahaya, dengan binatang buas yang megah dan burung-burung raksasa purba. Lautan pegunungan ini tak berujung, tanpa batas yang terlihat sama sekali. Melalui penghalang permukaan layar terbang, Anda bahkan dapat mendengar deru kehidupan yang tidak dikenal di kejauhan, yang membuat orang gemetar. Bahkan ketika Feng Qingyi dan saya melihat ke bawah, kami melihat monster besar berjalan di pegunungan. Itu adalah kera purba yang tingginya puluhan meter dan ditutupi rambut emas. Langkahnya mantap, dan setiap langkah membuat gunung dan hutan bergetar. Ketika ia mengangkat kepalanya dan menatap kami dari kejauhan, itu membuat orang gemetar dan bahkan darah mereka mendidih. Cahaya dalam tatapan itu setajam kilat, yang membuat jantung orang berdebar-debar. Untungnya, ia tidak peduli dengan kekuatan kami, jika tidak, itu akan berbahaya. Ia adalah binatang buas raksasa, dan tampaknya memancarkan aura suci yang mirip dengan binatang penghancur gunung. Ia seharusnya merupakan cabang dari garis keturunan binatang suci kuno. Meskipun garis keturunan sucinya sudah cukup lemah, ia tidak boleh diremehkan. Kekuatannya benar-benar menghancurkan binatang-binatang misterius di wilayah Federasi Roh Naga, bahkan melampaui binatang-binatang misterius tingkat 9. Selain itu, di sungai panjang yang mengalir tanpa henti, seekor ular piton raksasa dengan sisik emas di sekujur tubuhnya dan panjang mengerikan mencapai 100 meter muncul. Ular piton raksasa itu berenang, menciptakan ombak besar di sungai, seolah-olah ia adalah penguasa seluruh wilayah sungai. Aku mengarahkan layar terbang ke awan untuk meningkatkan ketinggianku semaksimal mungkin,
Tetapi tak jauh dari sana, seekor elang bermata emas menembus awan dan menukik ke bumi, dengan sayapnya terbentang hingga panjang yang mengerikan hampir 100 meter. Tubuh elang itu melesat lurus ke bawah, seperti dewa yang turun dari langit. Terdengar dentuman keras di bumi dan air sungai bergulung-gulung. Elang bermata emas itu baru saja bertarung dengan ular piton bersisik emas. Sinar badai yang menakjubkan dan cahaya keemasan yang menyala-nyala memenuhi hutan. Bumi bergetar, dan semua binatang buas melarikan diri. Bahkan banyak binatang raksasa tidak dapat menahan tekanan kedua cabang ini dengan sedikit darah kuno, dan mereka berlutut di tanah dan bersujud berulang kali. Mengerikan, kataku sambil mengerutkan kening, jantungku berdebar kencang. Wajah Feng Qingyi pun memucat. Ia berkata, mungkin inilah arti keberadaan tembok kehidupan. 100.000 gunung perkasa di bawah sana bukanlah sesuatu yang bisa ditantang manusia. Ya, pegunungan 100.000 pahlawan membentang sejauh 100.000 mil, menempati hampir separuh wilayah benua roh naga. Binatang buas purba berkeliaran bebas, sehingga disebut sebagai area terlarang oleh orang-orang, tetapi praktisi spiritual menyebutnya pegunungan 100.000 pahlawan. Pegunungan ini juga merupakan area terlarang. Mustahil untuk masuk tanpa kekuatan alam kendali bintang. Bahkan jika seseorang mencapai alam kendali bintang, mustahil untuk bertahan hidup sepenuhnya di pegunungan 100.000 pahlawan. Binatang-binatang buas dengan garis keturunan purba atau bahkan garis keturunan prasejarah itu terlalu mengerikan. Mereka menempati satu sisi masing-masing. Tidak ada ruang bagi manusia untuk ikut campur di pegunungan 100.000 pahlawan. Gunung Cekungan Darah terletak tepat di luar gunung 100.000 pahlawan. Orang-orang dari Sekte Setan Darah melewati gunung 100.000 pahlawan dari padang rumput terluar dan menancapkan akar mereka jauh ke dalam gunung Cekungan Darah, menjadikannya tempat terpencil. Mungkin inilah alasan mereka berani menggunakan kekuatan hukum kematian dan menantang keagungan kuil 7 dewa. Tempat ini terlalu jauh dari wilayah federal. Bahkan kuil 7 dewa pun harus berpikir 2 kali. Begitu kuil 7 dewa mengirimkan sejumlah besar pasukan ke gunung Cekungan Darah, hembusan napasnya saja sudah cukup untuk menarik perhatian binatang buas di gunung 100.000 pahlawan. Saat itu tiba, harga yang harus mereka bayar mungkin tak akan sanggup mereka tanggung. Setelah melihat peta sekilas, saya berbalik dan menuju ke barat. Gunung Blood Basin sudah sangat dekat. Layar itu terbang di atas hutan. Di kejauhan, sebuah gunung berbentuk cekungan berwarna merah darah tampak. Gunung Cekungan Darah, kita telah tiba. Tepat di kedua sisi Gunung Cekungan Darah, suasananya seperti musim semi, hutannya rimbun, dan banyak sekali hewan hidup di kedalaman hutan yang lebat. Di tepinya terdapat beberapa desa nelayan dan desa berburu. Setahu saya, desa-desa ini berafiliasi dengan Sekte Setan Darah, menyediakan mangsa dan makanan bagi mereka. Banyak pemuda dan pemuda kuat di desa-desa tersebut juga telah bergabung dengan Sekte Setan Darah dan menjadi muridnya. Bagaimanapun, pengembangan spiritual itu kuat, dan para pemburu tentu berharap anak-anak mereka dapat menjadi praktisi spiritual yang kuat. Namun, ketika saya terbang mendekat, saya melihat bahwa tempat ini benar-benar berbeda dari yang saya gambarkan. Beberapa desa benar-benar bobrok, rumah-rumah runtuh dan tak seorang pun memperbaikinya. Desa-desa mati dan tulang-tulang berserakan di mana-mana. Dan tepat di sebelah desa, terdapat gundukan-gundukan tanah yang menjulang tinggi dan saling terhubung. Sekilas, setidaknya ada 1000 kuburan, dan aroma kematian yang kuat memenuhi udara. Aku tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ada apa? Feng Qingyi melihat ada yang tidak beres denganku. Aku khawatir ini lebih dari sekadar mempraktikkan sihir jahat. Aku menatap aura kematian yang terpancar dari kuburan-kuburan di tanah dengan tatapan dingin. Beberapa kuburan memiliki lubang-lubang besar di sampingnya, seolah-olah seseorang telah merangkak keluar. Aku berkata, ini sepertinya mereka tidak mempraktikkan kekuatan kematian, melainkan sepenuhnya menyerah kepada klan kegelapan. Lihat desa-desa di bawah, mereka telah sepenuhnya menjadi kuburan. Pemakaman secara khusus melahirkan aura kematian, dan merupakan salah satu ciri khas klan kegelapan. Feng Qingyi merasakan hawa dingin di hatinya. Pantas saja begitu banyak praktisi spiritual datang ke sini untuk mencari, tetapi akhirnya meninggal di sini. Aku berkata dengan sungguh-sungguh, kakak senior, aku hampir bisa menyimpulkan bahwa Sekte Ibel Darah telah mengkhianati umat manusia dan membelot ke klan kegelapan. Sekte Ibel Darah sekarang setara dengan sarang klan kegelapan. Haruskah kita tetap pergi? Jika kita pergi, kita mungkin tidak bisa kembali. Feng Qingyi menggigit bibir merahnya, berpikir sejenak, lalu menatapku dengan mata indahnya dan berkata, apakah kau masih ingat Mao Qingsu? Apakah kau masih ingat Guo Sueyang, Ling Yuexuan, Lu Zisheng, dan lainnya yang gugur di alam liar wilayah barat? Pertempuran antara para kultivator spiritual Kekaisaran Roh Naga Selatan dan klan kegelapan akan pecah cepat atau lambat. Mengapa kita tidak menyelidiki latar belakang klan kegelapan terlebih dahulu? Jika tidak,
Aku akan merasa sangat tidak kompeten. Aku akan pergi ke Sekte Ibel Darah untuk mencari tahu. Bagaimana denganmu? Aku tersenyum dan berkata dengan percaya diri, kakak, kalau kakak berani pergi, kenapa aku tidak berani pergi? Jangan lupa aku pewaris salah satu dari 4 keluarga pemburu Ibel besar. Pemburu Ibel adalah musuh alami klan kegelapan. Kalau musuh alami sepertiku saja kabur karena takut, bukankah itu lelucon besar? Aku tidak akan bisa bertemu leluhurku saat aku mati. Sambil berbicara, ia mengeluarkan segenggam bunga 1000 perak yang telah dicuci dan berkata, ini, 3 tanaman untuk setiap orang. Telan saja, meskipun agak pahit, bunga 1000 perak ini adalah harta karun yang dapat menahan energi kematian. Kedua pria itu masing-masing menelan 3000 bunga perak, lalu menekan cakram layar terbang ke awan dan langsung menyerbu ke cekungan gunung cekungan darah. Bau kematian di hidung mereka tiba-tiba menjadi lebih kuat. Sekte Setan Darah memiliki sejarah 7000 tahun dan dapat dianggap sebagai sekte yang telah lama berdiri dan terkenal. Sekte Setan Darah berbeda dari sekte lainnya. Sekte lain mengolah jiwa, sementara Sekte Setan Darah berfokus pada mengolah darah dan unggul dalam mengolah darah dan ki. Konon, dalam ribuan tahun sejarah Sekte Setan Darah, telah banyak master yang mengolah darah dan ki. Dengan darah dan kekuatan fisik saja, mereka dapat dibandingkan dengan puncak alam kendali bintang. Bahkan master paling terkemuka di antara mereka dapat melawan alam raja manusia dengan darah dan ki tubuh fana dan tetap tak terkalahkan. Sungguh mengerikan. Namun, Sekte Darah Jahat tidak lagi sejaya di masa kejayaannya. Selama 500 tahun terakhir, Sekte Darah Jahat hampir tidak mampu melahirkan guru yang sebanding dengan alam kendali bintang, apalagi alam kendali langit. Akibatnya, hingga hari ini, pemimpin terkuat Sekte Darah Jahat hanyalah seorang kultivator darah di puncak alam kendali bumi. Mungkin inilah alasan mengapa ia menyerah kepada klan kegelapan, meninggalkan kultivasi darah, dan mempraktikkan hukum kematian. Gunung Blood Basin bagaikan mangkuk merah tua raksasa yang terbalik di atas tanah. Daerah di sekitarnya berwarna merah darah, bahkan hutan yang tumbuh di sana pun dipenuhi cahaya merah darah. Di jantung Gunung Blood Basin, sebuah puncak berbahaya menjulang dari tanah, bagai pedang darah yang menancap lurus ke langit, dengan momentum yang mampu menciptakan gelombang besar dan menghantam langit. Di puncak berbahaya ini, Sekte Blood Evil membangun serangkaian istana yang terhubung di sekeliling gunung. Istana-istana ini sungguh megah dan penuh keajaiban. Gambar berbagai binatang buas dan ibel terukir di mana-mana pada dinding dan pilar-pilar raksasa. Istana-istana ini tampak nyata dan memiliki nuansa penindasan dan pembasmian. Sekte Setan Darah begitu agung pada masa itu sehingga mereka mampu membangun kota yang begitu berbahaya dan megah di atas pegunungan yang begitu curam. Hal ini sendiri merupakan simbol kekuatan. Kuil yang dibangun 8000 tahun lalu itu masih berdiri megah hingga kini. Feng Qingyi sedikit mengernyit dan melangkah ke tanah merah darah, berkata, Sekte Ibel Darah dulu begitu kuat, tapi sekarang mereka bersedia menjadi kaki tangan klan kegelapan. Sungguh menyedihkan. Aku sangat penasaran bagaimana Sekte Setan Darah mampu membangun kota ini yang dikelilingi oleh 100.000 gunung yang kokoh, kataku. Feng Qingyi tersenyum tipis, sangat sederhana. 8.000 tahun yang lalu juga merupakan periode puncak kekaisaran roh naga. Dalam 100 tahun, sebanyak 15 master setingkat Raja Manusia muncul. Di bawah kepemimpinan para Raja Manusia ini, pasukan berkekuatan 1 juta orang dikirim untuk menyerang gunung 100.000 pahlawan dan membasmi binatang buas dengan garis keturunan kuno. Akibatnya, Kekaisaran Roh Naga saat itu bergerak maju 70.000 mil ke utara, secara paksa mengusir sekelompok makhluk garis keturunan kuno yang mengerikan dari wilayah mereka, dan bahkan membasmi beberapa di antaranya secara langsung. Pada masa itu, semua makhluk hidup di seluruh benua roh naga gemetar hanya dengan menyebut manusia. Tidak ada lagi kerajaan manusia, kataku. Ya. Feng Qingyi menghela napas dan berkata, hari ini, alam raja manusia telah menjadi legenda kuno. Tak seorang pun pernah melihat eksistensi setingkat raja manusia selama bertahun-tahun, apalagi melancarkan serangan ke gunung 100.000 pahlawan. Orang-orang bersembunyi di dinding kehidupan dan berdoa agar mereka tidak diserbu oleh binatang buas kuno di gunung 100.000 pahlawan. Itu sudah merupakan berkah. Saya merasa sedih, jika saya tidak menelusuri sejarah kekaisaran roh naga, saya mungkin tidak akan tahu betapa hebatnya leluhur kita. Saya juga mendengar dari Suster Suanyin bahwa salah satu dari 15 makhluk tingkat Raja Manusia dalam 8.000 tahun terakhir adalah leluhur keluarga Bu kami, bernama Bu Tianlan. Keahlian bela dirinya yang tak tertandingi telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Bahkan di antara 15 Raja Manusia, dia adalah salah satu dari sedikit yang dapat menandinginya. Sayangnya, Kekaisaran Roh Naga kini telah menjadi Federasi Roh Naga, dan keturunan Raja-Raja Manusia ini menjadi sangat lemah. Sungguh disayangkan. Berdesir, menginjak tanah berwarna darah yang lembut,
Feng Qingyi dan aku telah memadatkan pakaian spiritual kami dan melangkah masuk ke wilayah Sekte Setan Darah. Di gerbang gunung, sebuah cakar batu raksasa berwarna darah muncul dari tanah, memancarkan aura yang mengesankan. Di lengan cakar raksasa itu terukir 3 karakter dingin dan kuat, Sekte Setan Darah. Dulunya ini adalah gerbang gunung Sekte Setan Darah, tetapi sekarang bahkan tidak ada seorang pun murid yang menjaga gerbang gunung tersebut. Terlihat sudah sejauh mana sekte ini telah jatuh. Berjalan perlahan menyusuri jalan setapak pegunungan, aku menggenggam pedang bulan di tanganku dan tetap waspada. Teknik napas naga berubah menjadi awan cemerlang yang menyelimuti tubuhku. Feng Qingyi, sepertiku, juga telah menguasai teknik napas naga hingga tingkat ke-13, naga melawan ikan horor. Momentumnya memancar keluar, menyelimuti seluruh tubuh mungilku, dan hawa dingin membasmi menyebar. Siapa itu? Tiba-tiba, sebuah raungan menggelegar dari udara, dan seorang lelaki tua berjubah abu-abu turun dari langit, kakinya menginjak darah. Sebilah pedang terkondensasi di tangan kanannya, dan wajahnya berlumuran darah dan kilau rune. Dengan putaran pedang, ia berdiri di hadapan kami bagaikan gunung, dan berteriak dengan takjub segera pergi dari sini. Jika kau maju selangkah lagi, aku akan membasmimu. Feng Qingyi berhenti, menatap lelaki tua itu dengan saksama dengan mata indahnya, lalu berkata, kau salah satu dari 3 tetua sekte setan darah, kan? Han Wei, Gui Yu, Shou Yu, yang mana kau? Saya Shou Yu, yang bertanggung jawab menjaga gerbang gunung. Siapa Anda? Tanya tetua Shou Yu sambil mengangkat alis. Feng Qingyi berkata, nama saya Feng Qingyi, dan namanya Bu Yixuan. Kami adalah pengembara dari Gunung Siwanxiong. Kami bertemu dengan seekor monster raksasa yang mengejar kami dan tidak berani melanjutkan perjalanan, jadi kami ingin bersembunyi di Sekte Setan Darah. Pada saat yang sama, saya ingin mengunjungi pemimpin sekte, Gong Sangyin, dan meminta bimbingannya tentang seni energi darah. Saya ingin meminta tetua Shou Yu untuk memperkenalkan kami. Apa yang kamu tunjukkan? Penatua Shou Yu mulai tidak sabar dan berteriak, keluar dari sini sekarang juga, atau aku akan membasmimu dengan pedangku. Tatapan Feng Qingyi tenang. Penatua Shou Yu, Anda tampak sangat tidak sabar. Apa terjadi sesuatu pada Anda? Saya ahli dalam pengobatan dan bisa memeriksa Anda. Aku baik-baik saja, keluar. Pedang panjang tetua Shou Yu sudah berlumuran darah, dan ada juga sinar cahaya rune yang berputar. Mungkinkah orang-orang dari Sekte Darah Jahat benar-benar bisa mempraktikkan sihir rune? Aku tersenyum tipis, menatap wajah tetua Shou Yu dengan mata gelapku selama beberapa detik, lalu berkata, kakak senior, tidak perlu memaksanya. Tetua Shou Yu memang tidak punya kesabaran. Kalau saja dia lebih sabar, aku khawatir darah dan energinya tidak akan mampu menutupi noda mayat di wajahnya. Tetua Shou Yu, kau sebenarnya bukan manusia lagi, kan? Apa katamu? Tetua Shou Yu bergidik, seolah rahasianya terbongkar, dan ia murka. Bagaimana mungkin aku, sebagai tetua sekte setan darah, memiliki bercak mayat itu? Nak, kalau kau terus melebih-lebihkan, aku tidak akan sopan. Penatua, apakah kau berani melepaskan darah di wajahmu? Tanya Feng Qingyi. Mengapa saya harus menyebarkan darah dan tenaga saya? Suara tetua Shou Yu berubah sedingin es. Cahaya rune di sekitar pedang panjangnya berkobar, bagaikan api yang berkobar. Udara di sekitarnya berputar dan bergejolak. Ia mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum sinis. Kalian berdua bocah pengganggu, aku akan mengikuti aturanku dan mengirim kalian ke neraka. Seperti para pengganggu sebelumnya, kalian akan menjadi nutrisi bagi kolam darah. Cahaya rune di pedang itu meledak sepenuhnya, amat kuat. Tetua Shou Yu ini setidaknya sama kuatnya dengan alam Tianyu tingkat menengah. Auranya sendiri benar-benar mengalahkan Feng Qingyi dan aku. Pedangnya berubah menjadi sinar cahaya darah dan melesat ke arah kami seperti naga api dari laut. Gumpalan cahaya rune melesat ke langit, meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Seorang tetua biasa memiliki kemampuan seperti itu. Sekte darah jahat saat ini sungguh tidak sederhana. Unggul, Feng Qingyi bertindak tegas dan cepat. Ia mengayunkan kedua tangannya, dan seketika mengeluarkan lebih dari selusin pedang jari dewa. Niat jari itu keluar dari sela-sela jarinya, berubah menjadi energi pedang sungguhan, dan terbang menjauh. Mati, tetua Shou Yu mengayunkan pedangnya dengan momentum yang dahsyat, menghancurkan niat Feng Qingyi dengan kekuatan absolut. Dengan jentikan pergelangan tangannya, bilah pedang itu berputar tajam dan menebas lurus ke arah bahu Feng Qingyi. Wow, kecepatannya luar biasa. Feng Qingyi mundur dengan cepat, dan aku pun bertindak saat itu juga. Aku membuka tangan kiriku dengan lembut, dan cahaya keemasan yang menyala langsung menyelimuti seluruh tubuhku. Telapak tangan kiriku dengan cepat berubah, membesar, dan meraung, dan dalam sekejap aku menggenggam pedang tetua Shou Yu dengan erat. Tiba-tiba aku merasakan pedang itu bergetar dan meraung liar,
mencoba melepaskan diri dari kendali tangan penangkap naga, jadi aku tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan mengendalikan benda itu. Meskipun pedang pertempuran ini dipenuhi rune, aku tetap menggenggamnya erat-erat dan mengayunkannya ke kiri. Penangkap naga. Tetua Souyu terkejut dan kehilangan keseimbangan dengan pedang di tangannya. Jari Feng Qingyi langsung menusuk baju sirahnya di dada. Sesaat kemudian, ia memuntahkan darah dan mundur berulang kali. Cahaya berdarah di wajahnya menghilang, memperlihatkan wajah penuh bintik mayat, bukan manusia maupun hantu. Ia tidak melepaskan identitas manusianya maupun pengejaran hukum kematian, sehingga ia menjadi seperti ini. Namun, kekuatan tetua Souyu memang jauh lebih kuat daripada sebelum ia mempraktikkan hukum kematian. Kau harus tahu bahwa Feng Qingyi pasti bisa menghancurkan sekte darah jahat hanya dengan kekuatan darah dan energi. Lagi pula, dia telah mencapai tahap tengah alam Tianyu dan merupakan eksistensi kuat yang telah memahami inti Tao. Tapi sekarang, dia membutuhkan bantuanku untuk menekan tetua Souyu. Pedang bulan itu melesat maju, tiba-tiba melepaskan serangkaian serangan dahsyat dengan kekuatan bentuk embrio jantung pedang. Awalnya, tetua Souyu mampu melawan dengan kekuatan cahaya rune, tetapi setelah aku mengayunkan pedang kelima, ia tak mampu lagi melawan. Cahaya rune itu hancur berkeping-keping, dan ia bahkan tak mampu memegang pedang dengan mantap. Ditambah dengan serangan jari Feng Qingyi, dalam sekejap mata, tubuh tetua Souyu berlumuran darah berbau busuk. Ia mundur beberapa langkah dan terhuyung-huyung di dinding gunung, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan keengganan. Siapa kamu, nak? Dia batuk darah dengan keras, menopang dirinya di tanah dengan pedangnya, dan berkata, serangan yang dahsyat, dan kau masih sangat muda. Kau dari keluarga Su atau keluarga Tang? Atau, Luoyan yang legendaris? Feng Qingyi berkata, kau benar-benar ketinggalan berita. Apa sekte setan darah hanya peduli pada beberapa keluarga besar? Aku mengangkat pedang bulan dan berkata, jangan khawatir tentang siapa aku. Aku ingin bertanya kepadamu, Souyu Senior, apakah dirimu yang sekarang ini yang kau inginkan? Apa salahnya menjadi seorang kultivator darah dari sekte setan darah? Kenapa kau harus menyerah pada kematian? Tetua Souyu tertawa getir, bagaimana mungkin bocah sepertimu mengerti perasaan sekte yang sedang merosot seperti kami? Jika kultivasi darah benar-benar bisa membangkitkan sekte ibel darah, siapa yang rela menjadi seperti ini? Aku tak bisa mundur sekarang. Kekuatan dunia roh sungguh luar biasa. Jika aku punya waktu 6 bulan lagi untuk menguasainya, kalian berdua pasti sudah mati di bawah pedangku. Aku mengerutkan kening dan berkata, kau bisa mengakhirinya sendiri. Hei. Tetua Souyu mundur beberapa langkah, dan tiba-tiba cahaya terang muncul di jantungnya. Rune berwarna darah bersinar terang, dan udara di sekitarnya terdistorsi hebat. Bahkan dinding gunung pun bergetar. Oh tidak, ini akan hancur sendiri. Aku meraih pergelangan tangan Feng Qingyi dan segera mundur. Wajah tetua Souyu dipenuhi abu kematian, tetapi ia masih tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, wah, kau jenius tak tertandingi. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menghancurkan rencana sekte setan darah. Demi masa depan sekte setan darah, aku hanya bisa menyeretmu ke neraka. Ayo. Tak seorang pun menyangka rerundewa jiwa Souyu masih ada. Kehidupan yang benar-benar mati tidak memiliki rerundewa jiwa, hanya lautan darah, tetapi Souyu masih memiliki rerundewa jiwa. Ia masih manusia, tetapi gila. Rasa krisis yang kuat melanda tubuhnya. Penatua Souyu sangat kuat dan telah menguasai seni rune yang mendalam. Kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan diri Lingsu-nya akan sangat dahsyat. Apa yang harus dilakukan? Feng Qingyi panik. Jangan bergerak. Aku meraung pelan, dan kekuatan spiritual es yang tak tertandingi meledak dari rerundewa roh segala hal, langsung mengembun menjadi untaian tentakel es di sekitar kami. 200 tentakel es muncul dalam sekejap, terus-menerus melilit Feng Qingyi dan aku, dan segera membentuk penghalang es setebal setidaknya 10 meter, dan itu adalah lapisan pelindung yang dipenuhi cahaya baju sirah rune emas. Dor. Rerundewa spiritual tetua Souyu meledak 3 kali. Yang pertama menghancurkan lapisan terluar pelindung tentakel esku, yang kedua menembus hingga kedalaman hampir 5 meter, dan yang ketiga langsung menghancurkan semua penghalang es terluarku menjadi debu. Kekuatan dingin darah dan kematian membombardir baju tempurku, dan Feng Qingyi mendekapku erat, melindungiku. Aku merasakan sakit yang membakar di punggungku, baju tempurku sedikit robek dan ada beberapa goresan di kulitku. Feng Qingyi dan aku jatuh dengan cepat dan mendarat di dinding batu 10 meter di bawah. Jalan batu tempat kami berdiri telah hancur total. Segala sesuatu dalam area 30 meter yang berpusat pada tetua Souyu musnah oleh ledakan diri Lingsu. Batu-batu dan kuil-kuil semuanya hancur. Betapa dahsyatnya ledakan diri ini. Apakah kamu terluka? Feng Qingyi menatapku dengan khawatir. Tidak apa-apa, hanya luka ringan. Aku mengerutkan kening dan mengerahkan seluruh tenagaku untuk segera memperbaiki bagian baju tempurku yang rusak.
Lalu aku menurunkan Feng Qingyi dan berkata, kita terlalu berisik. Sepertinya kita telah membuat anggota Sekte Ibel Darah yang lain waspada. Sekarang kita punya dua pilihan. Pertama, bergegas masuk secepat mungkin dan mengejutkan Sekte Ibel Darah. Kedua, melarikan diri secepat mungkin agar tidak diincar oleh para Master Sekte Ibel Darah lainnya. Mata Feng Qingyi seperti air, ayo pergi, kamu sudah terluka, menyerah saja pada misi ini. Tidak, aku pilih yang pertama. Aku tersenyum, bila bulan di tanganku mengeras lagi, dan berkata, tidak semua orang punya kemampuan untuk menghancurkan jiwa mereka sendiri. Lain kali, kita akan cepat-cepat membasmi mereka secara langsung, tidak memberi mereka kesempatan untuk menghancurkan jiwa mereka sendiri. Sekarang mereka sudah di sini, aku akan kabur tanpa menggunakan kekuatanku yang paling kuat sekalipun. Ini sungguh tidak sejalan dengan prinsipku. Feng Qingyi tidak dapat menahan tawa kalau begitu, ayo pergi. Mereka berdua bangkit berdiri, lalu terbang menaiki lereng bukit seringan burung layang-layang, dan langsung menuju markas Sekte Darah Jahat di puncak gunung. Di puncak gunung, terdapat kelompok-kelompok kuil yang membentuk lingkaran, dan di tanah datar di puncak gunung terdapat 3 kolam darah raksasa. Mayat-mayat yang membusuk bahkan samar-samar terlihat di air kolam, dan bau kematian yang pekat memenuhi hidung. Para murid Sekte Darah Jahat duduk bersila di tanah, berlatih dengan ekspresi hormat dan mata tertutup, seolah-olah mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh suara ledakan diri tetua Zhou Yulingsu. Tidak mungkin tidak terpengaruh, suaranya sangat keras. Ada penghalang, bisik Feng Qingyi, mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke depan. Ledakan, batu itu menghantam lapisan formasi emas, dan cahaya formasi itu melesat ke langit, seolah-olah telah membuka lapisan riak emas. Itu adalah formasi setidaknya level 7. Masalah, aku menggenggam pedang bulan erat-erat, berpegangan erat pada sebuah batu, dan berkata, formasi ini takkan hancur dalam sekejap. Para murid Sekte Ibel Darah telah memasuki jalan Ibel. Energi kematian dan energi darah telah mulai menyatu, dan konsentrasinya sudah sangat kuat. Jika mereka mengembangkan semacam kemampuan luar biasa, aku khawatir seluruh Sekte Ibel Darah akan menjadi musuh tangguh Federasi Roh Naga. Feng Qingyi mengangguk, matanya yang indah mengamati semua orang di sekitar 3 kolam darah. Ia berkata, pemimpin Sekte, Gong Sangyin, telah muncul. Orang tua itu, dan kedua tetua juga ada di sini. Mereka sangat percaya diri. Informasi dari Tanah Suci salah. Mustahil untuk menembus Sekte Setan Darah hanya dengan 2 peringkat naga. Setidaknya dibutuhkan 3 atau lebih dewa bela diri. Itu belum tentu benar. Aku berbisik, bisakah kau mendeteksi aura Gong Sangyin? Dia baru berada di tahap akhir alam kekaisaran surgawi. Sepertinya kultivasinya belum sempurna. Sebelum itu, kita masih punya kesempatan untuk membasmi Gong Sangyin dan menyelesaikan misi perburuan ini. Namun, aku merasakan ancaman samar, bahkan lebih mengerikan daripada Gong Sangyin. Oh, Feng Qingyi tertegun jadi, apakah kita akan melakukannya atau tidak? Ayo kita mulai, tapi masalah terbesarnya adalah bagaimana cara menembus formasi ini. Sederhana sekali, lihatlah tungku di tengah formasi. Hanya tersisa sebagian kristal seukuran kuku jari. Energi formasi ini hampir habis. Selama kita melancarkan serangan dahsyat, kita bisa menghabiskan sisa energi terakhir, dan formasi ini secara alami akan hancur. Saya diam-diam terkejut. Feng Qingyi orang yang sangat berani dan berhati-hati. Akademi Wanling memang penuh dengan orang-orang berbakat. Sungguh mengejutkan bahwa seorang jenius seperti itu pernah dikeluarkan. Suara angin pecah terus terdengar saat Feng Qingyi mengaktifkan pedang jari jatuh dewa, langsung melepaskan puluhan gerakan jari. Sinar cahaya keemasan menembus langit dan menghantam formasi. Cahaya itu agung dan sakral. Apakah ini kekuatan penuh Feng Qingyi? Aku khawatir, bahkan Luo Yan, yang memiliki hati pedang, harus mengerahkan upaya untuk mengalahkan Feng Qingyi sekarang. Aku meraung pelan, dan pedang bulan melesat keluar dengan kekuatan es yang tajam. Aku berulang kali menggunakan teknik pedang salju untuk menghantam formasi itu. Tiba-tiba, kristal di tungku di kejauhan meleleh dan terbakar dengan cepat, lalu lenyap dalam sekejap mata. Pasir, kekuatan formasi emas itu tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, Master Sekte Gong Sangyin membuka matanya, menatap kami dengan sorot mata yang tajam, dan berkata dengan tenang, kalian berdua makhluk kecil yang bodoh, apa kalian pikir bisa mengalahkan Sekte Setan Darahku? Murid-murid, ikuti aku untuk membasmi musuh. Ya, Guru. Ratusan murid Sekte Darah Jahat membuka mata mereka satu persatu. Tubuh banyak dari mereka mulai membusuk, tetapi ketajaman mata mereka membuat hati orang-orang tertusuk. Setelah mempraktikkan aturan kematian, mereka mengorbankan nyawa mereka, tetapi kekuatan mereka telah mengalami lompatan kualitatif. Tangkap pemimpinnya dulu. Kakak senior, lindungi aku sementara aku membasmi Gong Sangyin. Feng Qingyi dan aku melompat menuju kolam darah bersama-sama. Udara bergemuruh dengan momentum,
dan pedang-pedang jari yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menghantam mundur para murid Sekte Darah Jahat satu demi satu, dan langsung menekan mereka. Sungguh Feng Qingyi yang hebat. Pantas saja dia berani mengambil tugas ini. Aku khawatir di antara 17 pemandu roh Akademi Wanling, kekuatannya bisa dibilang termasuk di antara mereka. Tiup, tiup, tiup. Sebelum pasukan bergerak, makanan dan perbekalan harus dikirim terlebih dahulu. Makanan dan perbekalanku bagaikan tentakel es. Dalam sekejap, tentakel yang tak terhitung jumlahnya keluar dari darah dan menjerat sekelompok murid. Bahkan kedua tetua pun terperangkap oleh tentakel es. Pedangku, dengan cahaya seputih salju yang menyala-nyala, melesat ke arah pemimpin Sekte Gong Sangin dengan kekuatan sancuan yang dapat menghancurkan segalanya. Beraninya dua bocah nakal ini datang ke Sekte Setan Darahku untuk membuat masalah. Mereka benar-benar mencari mati. Gong Sangin meraung marah dan mengangkat kedua telapak tangannya ke atas, yang langsung berubah menjadi dua telapak tangan merah darah raksasa yang melawan niat pedangku. Dengan suara keras, kedua kekuatan dahsyat itu langsung saling menghancurkan. Ketakutan, ekspresi terkejut terpancar di wajah Gong Sangin. Ia jelas tak menyangka kekuatanku sekuat ini. Ia meraung, dan cahaya rune mengelilingi tinjunya. Suaranya begitu dahsyat hingga terasa sakral, seolah-olah seorang dewa sedang melantunkan mantra. Cahaya rune itu bersinar penuh kekuatan. Ia meninju langit dan meraung, sekuat apapun dirimu, kau harus mati. Ini sihir rune lagi, dan tampaknya lebih maju dari sihir rune Penatua Souyu. Aku menggertakkan gigi. Sihir rune adalah metode rahasia klan Yun. Sekte Darah Jahat benar-benar mendapatkan senjata sihir musuh bebuyutan Kekaisaran Roh Naga. Ini bahkan lebih serius. Kita harus bertarung dengan cepat dan tegas. Kita harus membasmi Gong Sangin sesegera mungkin, kalau tidak, aku dan Feng Qingyi akan menderita dalam pertempuran yang panjang. Terlebih lagi, dua tetua Sekte Darah Jahat lainnya akan segera melepaskan diri dari tentakel es. Begitu mereka berhasil melepaskan diri dan bergabung dengan Gong Sangin, aku dan Feng Qingyi hanya bisa melarikan diri. Tak lagi dikhususkan, jurus pamungkas tingkat Raja Bela Diri Tebasan Nebula Jiwa Es. Ledakan, cahaya di sekitarku sangat terang, dan dalam sekejap, kekuatan spiritualku mengalami terobosan kualitatif. Roh-roh es berputar-putar di sekitar bilah bulan, berubah menjadi galaksi-galaksi merah darah yang berputar di sekitar bilahnya, dan aku menghantam teknik rune Gong Sangin dengan keras. Jurus pamungkas Raja Bela Diri melawan sihir rahasia klan awan kuno, hasilnya ditentukan oleh satu jurus. Deng! Keunggulan dan kelemahan langsung terlihat. Tebasan nebula jiwa es menerjang dengan kekuatan dahsyat, langsung menghancurkan cahaya rune Gong Sangin. Tak hanya itu, bahkan lengan Gong Sangin pun hancur lebur oleh kekuatan penghancur tersebut. Seluruh lengannya hampir hancur dalam sekejap. Ah! Teriakan meletus, dan Gong Sangin, dengan wajah penuh amarah dan malu, terpental mundur dan berteriak, hentikan dia. Anak kecil, sekuat apapun dirimu, yang mulia ada di sini hari ini, sekuat apapun dirimu, kau akan mati. Ia terbang ke sebuah istana di belakangnya, dan samar-samar aku merasa bahwa ada kekuatan yang luar biasa dahsyat di istana ini, yang membuatku merasakan krisis dalam menghadapi kematian. Kakak senior, masuklah bersamaku. Setelah memberi salam, Feng Qingyi dibawa masuk ke kuil. Di luar terlalu banyak murid Sekte Darah Jahat. Begitu Feng Qingyi terjerat, mustahil menggunakan formasi untuk membawanya pergi. Istana itu terang benderang. Gong Sangin terhuyung-huyung pergi, berlumuran darah, sambil berteriak berulang kali, Yang Mulia. Yang Mulia, tolong selamatkan saya. Ada orang yang sangat kuat datang dan mencoba menghancurkan rencana kita. Ledakan, monster raksasa jatuh dari langit, membawa napas yang menderu dan aura yang mengerikan. Ternyata itu adalah seorang pria gemuk berlengan tiga. Kulitnya seperti kulit mati, berkilau seperti baja. Aku merasakan kekuatan kematian memancar darinya. Udara dipenuhi darah dan napas kematian begitu kuat. Ini setidaknya kehidupan yang mati pada tingkat penyihir darah. Benar saja, Sekte Setan Darah takluk pada kekuatan klan kegelapan, dan takluk sepenuhnya. Bukan manusia atau binatang, tubuh penyihir darah itu memang manusia, tetapi wajahnya seperti kepala guk-guk, dan kepalanya sungguh kepala guk-guk yang ganas, dengan mata yang dingin. Ia memiliki 3 lengan, satu memegang tombak besi, satu memegang tombak, dan satu lagi memegang pedang panjang. Darah di sekujur tubuhnya dengan cepat mengembun menjadi serpihan sisik perak yang melekat erat di setiap inci kulitnya, seolah-olah ia mengenakan lapisan baju zirah. Rasanya sungguh aneh, tetapi aura dingin dan menindas itu membuatnya hampir sulit bernapas. Untuk sesaat, napasku dan Feng Qingyi langsung tertahan. Yang Mulia, senang sekali Anda datang. Gong Sangin merangkak di tanah dengan satu tangan di kaki penyihir darah, dan berkata dengan tatapan ganas, kedua makhluk kecil inilah yang merusak formasi pengorbanan darah kita. Yang Mulia,
Tolong lakukan sesuatu untuk sekte setan darah kita dan basmi mereka. Penyihir darah berkepala guk-guk itu menatapnya dengan acuh tak acuh, dengan tatapan penuh penghinaan yang tak terselubung sampah tak berguna, kau bahkan tak mampu menghadapi dua makhluk kecil ini. Apa gunanya klan kegelapan punya guk-guk sepertimu? Saya menyela dan berkata, Yang Mulia, tampaknya Anda guk-guknya, kan? Wajah Feng Qingyi berubah menjadi hijau, dan dia menatapku tanpa berkata sepatah kata pun, seakan-akan dia merasa bahwa tidaklah pantas bagiku untuk menggoda orang terhormat setingkat penyihir darah ini saat ini. Tanpa diduga, penyihir darah itu memasang ekspresi membasmi di wajahnya, mulutnya menganga, dan dia menatapku tajam, berkata, wah, aku ingat tanda napasmu. Itu saat kau membasmi penyihir darah meteorit dan yang lainnya di wilayah barat, menghalangi klan kegelapan memasuki wilayah barat. Kau benar-benar hantu yang masih berkeliaran. Kau bahkan di sini. Sekarang setelah kita bertemu, aku akan menyelesaikan dendam lama dan baru antara kau dan klan kegelapan. Kami datang. Tombak itu menembus udara, hampir membuat ruang terdistorsi seketika. Kekuatan hukum kematian yang dahsyat menembus ruang dan langsung menuju hidungku. Kecepatannya begitu cepat dan momentumnya bahkan lebih mengerikan. Kekuatan penyihir darah ini tampaknya lebih kuat daripada penyihir darah meteorit. Hati-hati, Feng Qingyi menggerakkan dua jari secara berurutan, dan dengan beberapa bunyi ci-ci-ci, seberkas cahaya melesat di udara dan langsung menuju kepala penyihir darah berkepala guk-guk itu. Aku membalas dengan serangan secepat kilat. Cahaya dingin pada bilah pedang itu menyala-nyala, dan pukulan itu menekan udara hingga menghasilkan suara mencicit. Dalam sekejap, tiga niat pedang meledak dan mengenai serangan lawan. Dengeng bang-bang. Aku terdorong mundur, tetapi tenagaku masih belum cukup, dan aku langsung terdorong mundur oleh tombak itu. Namun, ujung tombak itu, yang dipenuhi hukum kematian dan mampu mencabik-cabik segalanya, masih berhasil menembus tenggorokanku. Haha, Yang Mulia, basmi dia. Gong Sangin tertawa arogan. Aku menggoyangkan ujung pedangku dan melangkah mundur. Tentakel es dengan rune emas muncul dari tanah dan langsung melilit tombak penyihir darah berkepala guk-guk, menciptakan daya rekat yang sangat kuat. Tombak itu tak lagi mudah bergerak maju, dan ketika tentakel es itu terentang hingga 7 atau 8 meter, mereka tak lagi bisa bergerak. Secercah keterkejutan dan kemarahan terpancar di wajah penyihir darah berkepala guk-guk. Ia berkata, beraninya kau menggunakan tipu daya sekecil itu untuk menantangku. Bagaimana kau bisa melawan kekuatan dunia roh? Hancurkan itu untukku. Tiba-tiba, gumpalan rune merah darah menyapu tombak. Aku pernah melihat rune ini sebelumnya. Tetua Souyu pernah menggunakannya, dan ada adegan yang sesuai dalam ingatanku ketika Tuan Long Senior mengajariku rune ilahi Long. Sihir rune adalah metode rahasia yang dipraktikkan oleh klan awan. Namun, saat ini, bahkan klan kegelapan pun bisa menggunakan sihir rune, dan bahkan, itu adalah cahaya rune dari esensi hukum kematian. Aneh sekali. Tombak itu dipenuhi rune-rune merah tua kecil yang padat, dan tiba-tiba seluruh kuil seakan dipenuhi lantunan para dewa api penyucian, dahsyat dan kejam, kekuatan yang tak mampu kusentuh sama sekali. Di bawah hantaman cahaya rune-rune ini, tentakel esku terkoyak dan benar-benar rapuh. Kuat sekali. Aku menggertakkan gigi, dan pola tulang di tanganku bersinar terang. Tiba-tiba, rune emas kecil terlihat oleh mata terbuka dan tercetak pada pola tulang, memberi lenganku kekuatan rune baru. Tiba-tiba aku menangkis bilah bulan, dan dengan satu pukulan kuat, aku berhasil menepis tombak penyihir darah berkepala guk-guk itu. Seketika, tombak itu melayang ke udara dan terlepas dari tanganku. Ledakan. Salah satu sudut aula hancur total, dan batu-batu serta balok-balok hancur hampir seketika, yang menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan yang terkandung dalam tombak itu. Apakah itu tato tulang? Penyihir darah berkepala guk-guk itu tak kuasa menahan tawa. Aku benar-benar bisa melihat tato tulang di sini. Hahaha. Hebat sekali. Aku ingin tato tulangmu. Cepat pergi ke neraka. Tombak besi dan pedang panjang jatuh hampir bersamaan, dan rune merah darah bersinar terang, seolah-olah akan melelehkan semua yang ada di dunia. Aku diam-diam terkejut aura semega itu terpancar dari senjata penyihir darah berkepala guk-guk ini. Pasti itulah kekuatan sihir rune yang sesungguhnya. Aku hanya punya tato tulang, tapi hanya menggunakannya pada emas abadi. Aku tidak benar-benar mengeluarkan kekuatan tato tulang. Mungkin, melihat-lihat Federasi Roh Naga, tak seorang pun bisa benar-benar menguasai sihir rune. Tapi penyihir darah berkepala guk-guk di depanku berbeda. Dia adalah makhluk mati yang benar-benar menguasai sihir rune, sama seperti Tetua Souyu yang menjaga barisan depan gunung. Kapan? Dengan suara keras, saya terlempar puluhan langkah. Darah di tubuh saya mengalir deras dan saya menderita beberapa luka dalam. Pada saat ini, Feng Qingyi tiba-tiba berdiri di hadapanku, pakaiannya berkibar, rambut panjangnya berkibar, dan dengan suara bang,
energinya meledak, dan ia benar-benar memasuki level ke-14 seni napas naga sengatan dan lengkungan naga. Tiba-tiba, kekuatannya meningkat hampir setengahnya. Tangannya sedikit gemetar, pikirannya menjadi jernih, dan kekuatan alam Tianyu meledak sepenuhnya, dan gumpalan niat pedang tak terlihat menyelimuti jari-jarinya. Dia akan bertarung sampai mati. Gadis kecil, kau mencari kematian. Penyihir darah berkepala guk-guk itu tidak menunjukkan belas kasihan dan mengayunkan tombak besi itu dengan sekuat tenaga, wajahnya penuh dengan tekad untuk menang. Jangan pernah pikirkan itu. Feng Qingyi menjerit pelan dan menangkupkan kedua tangannya, tiba-tiba membentuk jari pedang yang cemerlang. Cahaya perak melesat ke langit, menelan segalanya dengan dentuman keras, seolah-olah jejak para dewa telah meledak di tangan manusia. Dengan satu tebasan, jejak itu berhasil menangkis tombak besi penyihir darah berkepala guk-guk dan bahkan menusuk salah satu mata di kepala guk-guk itu. Namun, Feng Qingyi juga tidak senang. Ia memuntahkan seteguk darah dan napasnya langsung tersengal-sengal. Oh tidak, dia menghabiskan tenaga hidupnya dalam pertempuran. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu bergegas menghampiri. Aku mengangkat tanganku untuk meraih bahu Feng Qingyi dan membantingnya ke belakang, sambil berkata, serahkan kepala guk-guk itu padaku. Kau basmi Gong Sangyin dan akhiri pemberontakan Sekte Setan Darah. Penyihir darah berkepala guk-guk itu berdiri tegap dan tertawa terbahak-bahak. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Hahaha, aku orang pertama yang menggabungkan kekuatan dunia spiritual dengan sihir rune. Kau, pergilah ke neraka. Pedang panjang itu merobek ruang dan jatuh, rune-runenya bersinar terang, dan bilahnya ditutupi dengan kumpulan rune kematian yang kejam dan tirani, begitu terangnya sehingga orang-orang hampir tidak dapat membuka mata mereka. Ayo berjuang. Aku meraung pelan, dan pedang bulan bergetar dan berdenting. Sinar kekuatan es berwarna darah mengembun menjadi pusaran raksasa yang menyelimuti pedang itu, dan melesat maju untuk menghadapi serangan penyihir darah berkepala guk-guk. Jurus pamungkasku tebasan nebula jiwa es. Dor, raungan itu memekakkan telinga. Saat kedua kekuatan itu bersendewa, cahaya rune kematian hancur berkeping-keping, dan penyihir darah berkepala guk-guk itu terhempas mundur beberapa langkah. Darah menyembur keluar dari mulut guk-guk itu, tetapi matanya menjadi lebih ganas. Ia menatapku tajam dan berkata dengan marah, jurus spesial. Hei, kau benar-benar menguasai jurus spesial. Kalau begitu aku harus menghabisimu sepenuhnya. Bagaimana mungkin klan kegelapanku membiarkan orang sepertimu bertahan hidup di dunia ini? Hatiku merinding. Tebasan nebula jiwa es yang tak terhancurkan hanya melukainya dan tak mampu membasmi penyihir berdarah ini. Betapa kuatnya si kepala guk-guk ini. Datang lagi. Masih nebula jiwa es slash. Penyihir darah berkepala guk-guk meraung ke langit, dan gumpalan rune berwarna darah membubung dari bawah kakinya dan berputar-putar, berubah menjadi embusan angin yang mengangkat seluruh puncak kuil, membawa puing-puing, kayu, dan sebagainya yang tak terhitung jumlahnya ke langit, yang mengejutkan para murid sekte darah jahat di luar kuil. Banyak dari mereka belum benar-benar mati, dan setelah melihat kekuatan semacam ini, mereka benar-benar terkejut. Bum bum bum. Suara ledakan terus berlanjut, dan penyihir darah berkepala guk-guk menghadapi jurus pamungkasnya secara langsung, tetapi dia tidak dirugikan. Hatiku semakin dingin. Aku tidak bisa terus-menerus menggunakan jurus pamungkasku, kalau tidak, kekuatan spiritualku akan terkuras habis. Tapi aku harus membasmi penyihir darah ini hari ini, kalau tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan. Lagi pula, berita tentang sekte darah jahat terlalu mengejutkan. Aku harus memberitahu Suster Suanyin tentang berita ini. Tentu saja, ini dengan syarat aku bisa pergi hidup-hidup. Jelas, jika aku tidak membasmi penyihir darah itu, dia pasti akan membasmiku. Gunakan artefak. Sebuah cahaya berkelebat di cincin tulang ruang angkasa, dan sebuah stalagmit hitam muncul di tanganku. Warnanya gelap dan berkilau seperti kristal tinta. Saat kesadaran spiritualku masuk, stalagmit itu berubah. Tekstur permukaannya berubah dengan cepat, dan lapisan batunya mulai terurai, berubah menjadi gumpalan pedang kecil, tombak, pedang lebar, kapak, busur, anak panah, dan senjata lainnya. Untuk sesaat, cahaya kemerahan di tangan kiriku melonjak, dan aura suci dan agung menyelimuti seluruh aula, membentuk medan penghancuran yang tak berujung. Bingzu Shan, basmi dia untukku. Begitu ia memikirkannya, gunung bingzu di tangannya tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, sebuah gunung menjulang tinggi yang terdiri dari ratusan senjata jatuh dari langit dan menghancurkannya. Aura pembasmi yang dahsyat dan dahsyat menghancurkan semua orang, membuat mereka tak bisa bergerak. Bahkan penyihir darah berkepala guk-guk pun tak bisa bergerak dan tertindas di bawah gunung bingsu. Istana itu hancur total dan berubah menjadi debu. Bumi runtuh dan tenggelam. Puluhan meter tanah yang berpusat di penyihir darah berkepala guk-guk lenyap dalam sekejap dan langsung hancur dan tenggelam hampir 10 meter. Tepat di bawah 10 meter itu, gunung bingsu perlahan terurai menjadi serangkaian senjata terbang yang penuh dengan niat membasmi,
dan dengan cepat kembali mengembun menjadi gunung bingsu, menunggu serangan kedua. Panggilan. Aku menarik napas dan merasa seolah-olah kekuatan spiritual di tubuhku akan terkuras habis oleh artefak itu. Kekuatan artefak itu memang luar biasa, tetapi harus dibimbing oleh kekuatan penggunanya. Ini juga merupakan kebenaran abadi. Mereka yang benar-benar dapat mengendalikan artefak itu pastilah orang-orang dengan kekuatan yang tak terduga. Jelas, kekuatan Bing Zushan di tangan Mo Qiuhan jauh lebih lemah daripada serangan yang baru saja kulakukan. Feng Qingyi menatapku kosong, matanya yang indah penuh dengan kerumitan. Ia sepertinya tidak menyangka aku benar-benar memiliki senjata suci. Serangan Bing Zushan tadi terlalu mengejutkan. Tubuh penyihir darah berkepala guk-guk itu gemetar dan merintih, seluruh kepalanya hampir hancur, darah berceceran di mana-mana, tetapi ia masih hidup. Tangannya gemetar dan terulur ke arah Gong Sangyin yang tak jauh darinya, berkata, "Selamatkan aku. Selamatkan aku." Gong Sangyin juga terluka, jadi dia tidak berani menyelamatkannya. Dengan ekspresi rumit, dia melarikan diri. "Yang mulia, saya tidak menginginkan tulang-tulang itu lagi. Tolong jaga diri. Kamu masih ingin pergi?" Feng Qingyi menjerit pelan, dan panah dewa jatuh langsung menusuk tubuh Gong Sangyin dari belakang, membuat beberapa lubang. Darah menyembur keluar, dan pemimpin sekte darah jahat itu langsung jatuh, dengan kebencian dan amarah di matanya atas misinya yang belum selesai. Kekuatan hidupnya lenyap dengan cepat, dan ia pun meninggal. Aku melompat ke dalam lubang yang dalam. Bila bulan bersinar terang, pusaran langit berbintang berwarna merah darah muncul di bilahnya, dan tanpa sepatah kata pun, aku menghunjamkan pedang ke dahi penyihir darah berkepala guk-guk, seketika tubuhnya hancur berkeping-keping. Gumpalan cahaya redup muncul, itu, jiwa penyihir darah berkepala guk-guk. Tanpa pikir panjang, ia menarik tali dari pinggangnya dan mengayunkannya dengan lihai di udara. Tiba-tiba, tali itu memancarkan cahaya keemasan dan dengan cepat mengikat jiwa penyihir darah itu. "Apa?" Jiwa yang terpelintir itu gemetar ketakutan dan berkata dengan suara yang tidak jelas, "Manusia fana tidak bisa melihat wujud asliku. Kau keturunan pemburu ibel. Kau." Tebakanmu benar. Aku mengencangkan tangan kiriku dan menarik erat tali penakluk ibel. Tali penakluk ibel terbuat dari urat macan tutul yang direndam dalam cairan hijau. Tali itu mampu menembus hukum dunia spiritual dan langsung mengikat jiwa. Alasan mengapa aku bisa melihat jiwa dari makhluk mati ini hanyalah karena aku berlatih teknik mata gelap. Garis keturunan pemburu ibel awalnya adalah musuh bebuyutan orang mati. Saat itu, leluhurku, Bu Tianlan, salah satu dari 15 raja manusia, adalah pemburu ibel yang langka. Belum lagi penyihir darah, dia bahkan telah memburu banyak makhluk mati tingkat raja. Sikat, saat bila bulan melesat, jiwa penyihir darah berkepala guk-guk itu hancur dan musnah total. Inilah makna sesungguhnya dari jiwa yang terkoyak. Feng Qingyi telah memotong kepala Gong Sangyin dan memegangnya. Ia bertanya, "Bu Yixuan, kau baik-baik saja?" "Bagus." Aku memeriksa tubuh penyihir darah dan menemukan sebuah cincin luar angkasa. Aku mengambilnya dan melemparkannya ke dalam cincin tulang luar angkasaku sendiri. Aku akan mempelajari harta karun di dalamnya dengan saksama setelah keluar. Tepat saat aku terbang keluar dari lubang yang dalam, aku melihat Feng Qingyi berdiri tak jauh dari sana, menatap sekelompok murid sekte setan darah dengan tatapan dingin, dan berkata, "Di mana Qingming? Di mana Qingming?" Seorang murid bingung Tuan Qingming telah meninggalkan sekte setan darah sejak lama. Apa? Feng Qingyi sedikit kecewa kemana dia pergi. Entahlah, ada yang bilang Tuan Qingming pergi ke utara. Itu perbatasan antara Gunung Siwanxiong dan Klan Yun. Kalau saja dia tidak terbasmi, mungkin dia sudah berada di wilayah Klan Yun. Klan Awan. Klan Awan. Feng Qingyi memasang ekspresi rumit dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku melangkah maju dan berkata, "Kakak senior, alasanmu sebenarnya ke sini adalah untuk menemukan Qingming, kan? Apa dia, orang yang tepat untukmu?" Maafkan aku, Xiao Xuan, aku." Berhenti bicara. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Cahaya rerun Dewa Roh meredup, dan rasa krisis yang luar biasa kuat menyelimutiku. Dari langit yang jauh, sesosok tubuh melesat ke arahku, melesat di udara. Aura hukum kematian yang kuat meremukkanku. Kekuatan orang ini jauh lebih besar daripada penyihir darah. Mungkinkah ia kehidupan kematian tingkat raja? Klan kegelapan, yang terkuat sesungguhnya telah tiba. Ayo pergi. Aku segera mengeluarkan formasi tingkat ke-6, tanpa peduli betapa borosnya, dan tiba-tiba membukanya untuk mengaktifkannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan muncul di bawah kaki kami. Di kejauhan, langit tiba-tiba menggelap, dan ruang angkasa benar-benar terpotong dan terkoyak. Cahaya pedang yang tak tertandingi jatuh dari langit, seolah-olah pedang itu ditebas oleh dewa, dengan kekuatan yang cukup untuk menciptakan dunia. Cepat, suara Feng Qingyi bergetar, bahkan ia panik.
Cahaya pedang yang turun dari langit cukup untuk mengubah kami menjadi abu dalam sekejap, dan kekuatan yang dahsyat dan melonjak itu sangat jelas. Pada saat ini, lingkaran sihir bergerak, dan tubuh kami langsung ditarik keluar dan diteleportasi ke ruang lain. Saat kami pergi, seluruh sekte darah jahat langsung lenyap dari pandangan kami, musnah sepenuhnya oleh pedang itu. Menghancurkan sekte setan darah dengan satu pedang, betapa dahsyatnya. Di hutan lain, Feng Qingyi dan saya tiba-tiba mendarat di tanah, dan kebingungan serta kesulitan menerima muncul di matanya. Itu adalah makhluk kematian tingkat raja, dan kekuatannya mungkin tidak kalah dari Ratu Natavia yang hancur. Aku tidak menjelaskan banyak, dan Feng Qingyi bahkan tidak tahu apa arti kehidupan kematian tingkat raja. Aku segera mengeluarkan layar terbang memasuki awan, menggoyangkannya hingga layar itu membesar, lalu terbang bersama Feng Qingyi, terbang menuju kota Lingshui dengan kecepatan tercepat. Angin menderu, tetapi rasa penindasan yang kuat dan agung tak pernah hilang. Dia masih mengejar kami. Feng Qingyi mengerutkan kening dalam-dalam, mengerucutkan bibir merahnya, dan menatapku. Xiaoxuan, maafkan aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka akan ada bahaya seperti ini di sekte setan darah. Keegoisankulah yang telah menyeretmu ke bawah. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Itu tidak bisa menyelamatkan nyawa. Aku meliriknya dan tersenyum, kakak senior, aku tidak menyalahkanmu. Kau tidak bermaksud menyakitiku, dan kau rela melewati api dan air demi orang yang kau cintai. Aku sangat mengagumimu. Apakah makhluk mematikan itu masih mengejar kita? Dia tampak khawatir. Aku mengerutkan kening dan berkata, Ruyun Feifan tidak bisa terbang secepat dia. Hanya masalah waktu sebelum kita terkejar. Sekarang mari kita berdoa agar kita tidak terkejar terlalu cepat. Semakin dekat kita dengan Federasi Roh Naga, semakin aman kita. Lagi pula, banyak ahli tingkat Dewa Bela Diri sedang berlatih di pegunungan 100.000 pahlawan di tepi wilayah. Jika kita bertemu mereka, mungkin kita bisa diselamatkan. Feng Qingyi mengerutkan bibir merahnya dan berkata, Dewa Bela Diri. Bisakah kekuatan Dewa Bela Diri menekan kehidupan maut tingkat raja di belakangnya? Sulit untuk mengatakannya. Aku agak bingung. Kalau itu kekuatan Suster Suanyin, dia mungkin bisa menandingi makhluk maut tingkat raja ini, tapi, dia sedikit lebih lemah. Dewa Bela Diri di luar 10 besar mungkin akan mati jika dia bertemu makhluk maut setingkat ini. Ekspresi Feng Qingyi rumit. Maafkan aku. Xiaoxuan. Sudah kubilang, aku tidak menyalahkanmu, kakak senior, kau memang cengeng. Malahan, aku ingin berterima kasih karena telah membawaku ke Sekte Setan Darah. Setidaknya kau memberi tahuku apa yang terjadi di wilayah utara. Oh, dia berhenti berbicara, tetapi wajahnya masih penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Di belakang kami, aura mengerikan itu semakin dekat. Awalnya, jaraknya 20 mil dari kami, tetapi tak lama kemudian hanya 10 mil. Untungnya, kecepatan layar terbang Yu Chanzi tidak lambat. Ia dapat menempuh jarak lebih dari 10.000 mil sehari dengan kecepatan penuh. Kristal di kedua sisi layar terbakar hebat, dan konsumsi energinya sangat besar. Pesawat ulang-alik bumi terbang mundur, masih 500 mil dari tembok kehidupan Federasi Roh Naga. Sosok di belakangnya sudah bisa dilihat dengan mata terbuka. Ia terbang semakin cepat, dan sebuah suara dingin terdengar di layar terbang. Kau berani menyerang wilayah klan kegelapan kami. Kau mencari kematian. Apa kau pikir kau bisa lolos dari kematian dengan melarikan diri ke Kekaisaran Roh Naga? Ketuk, ketuk, ketuk. Pada saat kritis itu, kristal itu terbakar abis, dan layarnya mulai bergetar dan menukik langsung ke bumi. Oh tidak, aku menggertakkan gigiku, dan wajah Feng Qingyi pun memucat. Pada saat ini, sekelompok pasukan kavaleri muncul di perbukitan yang jauh, memegang bendera merah tua dengan busur panjang emas yang disulam di atasnya, yang merupakan lambang garnisun perbatasan. Garnisun perbatasan benar-benar menembus sejauh ini. Aku sedikit terkejut, dan di saat yang sama aku melihat sesosok kuda sedang menuju ke arahku dari kerumunan penjaga perbatasan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia telah melihat kami dan makhluk maut tingkat raja di belakang kami. Seberkas api muncul dari tangannya dan berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan, bermekaran di langit. Itu, pedang yang bersinar dengan kilat. Lei Tiejian, senjata kehidupan bawaan Su Xiyu. Ya dewa, saya benar-benar bertemu dewa perang Su Xiyu di sini. Kau mencari kematian. Suara dingin pria itu terdengar di udara, dan cahaya pedang bergemuruh, bertabrakan dengan cahaya pedang besi petir. Tiba-tiba, cahaya 5 warna meledak, dan seluruh langit bergema dengan gemuruh guntur. Langit berguncang dan bumi berguncang. Pegunungan di sekitarnya berguncang hebat. Di bawah kekuatan yang menghancurkan, bukit-bukit kecil dengan cepat hancur dan rata. Angin kencang menyapu hutan purba, menumbangkan pohon-pohon raksasa, dan merobek semua rumput hingga berkeping-keping. Serangan dari dua orang kuat itu benar-benar mengejutkan.
Ledakan. Feng Qingyi dan saya sedang menaiki layar terbang pencapai awan ketika layar itu jatuh ke tanah. Saya segera menarik layar dan berbalik, sambil berkata, Saudari Xiu. Su Xiu berbalik dan mundur, kekuatan spiritual langit berbintang mengalir di sekelilingnya, dan ia perlahan memulihkan napasnya. Pukulan ini membuat wajahnya sangat pucat. Ia bahkan tidak menatapku, tetapi tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah buku formasi berwarna coklat muncul. Ia mengaktifkannya tanpa ragu, dan rune pada buku itu dengan cepat menghilang, berubah menjadi formasi raksasa yang menyelimuti kami. Di belakangnya, ratusan kavaleri dari garnisun perbatasan juga berada di dalamnya. Xiao Xuan, bagaimana mungkin kau menyinggung roh jahat seperti itu? Dia menatapku dengan tatapan mencela. Aku mengerutkan kening dan berkata, ceritanya panjang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah formasi ini menghentikan kehidupan maut tingkat raja ini? Tidak tahu. Su Xiu menggertakkan giginya dan berkata, tapi ini satu-satunya formasi tingkat 8 yang kumiliki. Kau telah menghancurkan keberuntunganku. Kali ini, aku tidak tahu apakah aku bisa kembali hidup-hidup. Saat itu, seberkas cahaya lembut memancar dari gelang transmisi suaraku. Itu adalah pesan dari Bu Xuanyin Xiaoxuan, apa kabar kalian? Tadi, aku tak kuasa menahan rasa takut. Sekarang aku sudah di luar kota Lingshui. Kakak, kita sedang diburu oleh makhluk maut tingkat raja. Dia sekitar 800 km di utara kota Lingshui. Cepat kemari. Kamu harus berhati-hati. Suaranya sedikit bergetar, seolah-olah dia juga merasakan ancaman pembasmian yang sedang kuhadapi. Su Xiu melompat ke atas kudanya dan berkata kepada sekelompok komandan garnisun perbatasan dan prajurit di belakangnya, bersiaplah untuk formasi tempur dan serang. Selama dia berhasil menembus formasi, kita akan menyerang. Baik, komandan. Menghadapi makhluk mematikan yang begitu kuat, para prajurit garnisun perbatasan ini menghunus senjata mereka satu persatu, dengan tatapan mata penuh keberanian. Para prajurit berdarah besi yang telah berkali-kali menerjang angin, hujan, dan bertempur di negeri asing ini memang patut dihormati. Dalam menghadapi kematian, mereka tak kenal takut dan terus maju dengan gagah berani. Ledakan, bumi berguncang hebat, dan pria kuat di luar menghantamkan pedangnya dengan keras ke penghalang formasi, yang langsung memicu pelepasan energi emas yang kuat. Namun, jelas bahwa formasi tingkat 8 ini masih kuat dan tidak bergerak sama sekali setelah hantaman tersebut. Kalian, apakah kalian akan bersembunyi di sana seperti ini? Suaranya dingin dan tajam, dan menyengat gendang telinga. Siapa kamu? Su Xiu menatapnya dengan acuh tak acuh. Dia terkekeh, kenapa kalian, semut-semut yang berkerumun di balik tembok selatan, perlu tahu namaku? Kalian sudah berkerumun di balik tembok selama ribuan tahun, dan sekarang kalian berkerumun di balik formasi lagi. Hehe, kalian benar-benar tidak bisa mengubah sifat kalian. Wajah menawan Su Xiu dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia bertanya, siapa kamu? Dia mendengus dingin, pernahkah kau mendengar nama Donglin, lonceng kematian, salah satu dari 7 raja klan kegelapan? Jadi kamu Donglin. Su Xiu mencibir dulu kau jenius umat manusia, tapi sekarang kau telah menjadi antek klan kegelapan dan bersedia menjadi algojo mereka. Kau benar-benar aib bagi umat manusia. Wajah Donglin masih sangat muda, bahkan tampan, tetapi tatapan permusuhan di matanya begitu kuat. Ia memainkan pedang panjang di tangannya dan bertanya, siapa kau? Korps penjaga perbatasan, Su Xiu. Oh, jadi kau adik Su Shikeng, Raja Wilayah Selatan, dan salah satu dewa bela diri yang kau kanonisasi. Wajahnya tidak menunjukkan rasa jijik saat ia tersenyum, tapi dewa bela diri dari Kekaisaran Roh Naga Selatan sungguh sangat lemah. Di klan kegelapanku, bahkan 500 penyihir darah teratas pun punya kekuatan untuk menaklukkan dan membasmimu, hehe. Apa yang dia katakan memang benar, lagi pula, Su Xiu kalah dalam satu gerakan. Namun, jika apa yang dikatakan Donglin benar, maka kekuatan klan kegelapan terlalu mengerikan. Para penyihir darah di 500 teratas dapat membasmi Su Xiu, yang berada di peringkat ke-17 dalam daftar dewa bela diri. Setelah perang skala penuh pecah, bagaimana Federasi Roh Naga dapat menahan kekuatan luar biasa dari para penguasa klan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya? Su Xiu tetap diam. Aku berbisik, adikku sedang dalam perjalanan. Dengan kecepatannya, dia akan sampai dalam waktu 1 jam. Bagus. Su Xiu melihat harapan. Saat itu, Donglin berdiri tinggi di atas, tiba-tiba menunjuk ke arahku dan berkata, Su Xiu, serahkan anak ini, dan aku akan melepaskanmu. Tak seorang pun dari kalian akan mati. Su Xiu sedikit mengernyit apa yang kau ingin dia lakukan. Mendengus. Donglin tersenyum tipis menurut informasi yang saya miliki, anak ini menunjukkan tanda-tanda meridian yang rusak di alam liar wilayah barat. Dia meninggalkan beberapa tanda di bebatuan di sana selama beberapa tarikan napas, dan tanda-tanda ini dikenali oleh Natavia.
Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa anak ini berasal dari wilayah Changbei. Saya membutuhkan meridian abadinya. Semua orang bingung, tapi Susiyu dan aku merasakan kulit kepala kami geli. Sepertinya aku telah menjadi sasaran. Tidak, Susiyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, identitasnya cukup istimewa. Spesial, seberapa istimewa, dia adik Bu Suanyin. Bu Suanyin sangat menyayanginya. Apa kau pikir aku akan menyerahkannya padamu? Lagi pula, Bu Suanyin sudah dalam perjalanan ke sini. Kalau kau menginginkan anak ini, bicarakan saja dengan Bu Suanyin. Apa? Donglin mengerutkan kening. Jangan bohong. Kau pikir aku anak 3 tahun. Aku langsung ke sini begitu mendapat kabar tentang pengejaran penyihir darah jahat. Dunia roh punya aturan telepatinya sendiri. Bagaimana denganmu? Bagaimana kau memberitahu Bu Suanyin? Aku mengangkat pergelangan tanganku. Pernah dengar gelang transmisi suara? Itu harta karun untuk menyempurnakan senjata. Donglin tampaknya mempercayainya. Susiyu terus tertawa dan berkata, tidak apa-apa, Raja Donglin. Lebih dari setahun yang lalu, ketika Bu Suanyin berkelana di dataran bersalju wilayah utara, ia bertemu dengan Raja Anda yang lain, Luo Di sang pemenggal. Luo Di sangat kejam dan akan memotong siapapun yang dibasminya. Ia adalah raja paling brutal di klan kegelapan Anda. Namun, ia bertarung dengan Bu Suanyin di dataran bersalju dan hampir dipenggal olehnya. Saya khawatir makhluk kematian tingkat rendah mungkin tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang kejadian ini. Bagaimanapun, ini memalukan, tetapi Anda, dengan level Anda, seharusnya sudah mendengarnya. Mulut Donglin berkedut, seolah Susiyu benar sekali. Ia mencibir, kau pikir aku sama dengan si idiot Luo Di itu? Bu Suanyin bisa membasmi Luo Di, tapi kalau dia bertemu denganku, dia pasti akan dibasmi. Ya, Susiyu meraih cincin ruangnya dan mengeluarkan sebuah kotak harta karun heksagonal yang berkilauan dengan cahaya 5 warna. Kotak itu hanya seukuran telapak tangan, tetapi sangat halus. Kekuatan yang terkandung di dalamnya memancar keluar dengan kekuatan yang luar biasa. Ia tersenyum dan berkata, jika kau menambahkan aku dan artefak dewa, apakah kau pikir Bu Suanyin dan aku dapat menekanmu dengan kekuatan kami? Meskipun kotak ini tampak terbuat dari baja, kotak itu dipenuhi cahaya berharga dan rune yang mengalir di atasnya. Jelas sekali ini adalah harta karun kuno. Energi yang terkandung di dalamnya tampaknya telah mencapai tingkat gunung bingsu. Ini memang artefak ilahi. Donglin sedikit bergidik. Senjata suci aliansi 100 orang suci. Kotak dewa pedang tidak diwariskan kepada Susi Kang, tetapi kepadamu. Benar sekali, ayahku mencintaiku. Susiyu tersenyum dan berkata, kau seharusnya sudah mendengar tentang kekuatan kotak dewa pedang. Jika Suanyin dan aku bisa membasmimu, lonceng kematian, bersama kali ini, hehe, aku pasti akan terkenal di seluruh benua, kan? Donglin menggertakkan giginya, tatapannya tampak mundur. Ia berkata, kalian para praktisi spiritual benar-benar tercela. Kalian tidak bisa menang, jadi kalian mengandalkan jumlah. Tidak masalah jika kalian memiliki lebih banyak orang, tetapi kalian bahkan berani menggunakan senjata suci. Sungguh tercela. Hari ini, aku tidak akan bermain-main dengan kalian lagi. Jika kalian ingin membasmiku, aku akan menghabisi kalian satu persatu. Tunggu saja. Sambil berbicara, sosoknya melesat pergi, mengeluarkan gumpalan gelombang udara putih yang menghantam pegunungan di kedua sisi. Seketika, pepohonan tumbang dan gunung-gunung runtuh. Kekuatan sang raja begitu dahsyat hingga mampu menghancurkan segalanya. Panggilan. Susiyu menghela napas lega. Seorang perwira berpangkat mayor jenderal maju ke depan dan berkata, Panglima, raja akhirnya pergi. Apakah kita lolos dari bencana ini? Yah, aku berhasil lolos dari bencana. Hahaha, hebat, hebat. Terima kasih kepada Komandan Legiun karena telah menggunakan senjata suci. Kalau tidak, raja ini pasti tidak akan pergi begitu saja. Mayor Jenderal mengangkat alisnya dan berkata, Komandan Legiun, tutup formasi. Ayo kita lanjutkan inspeksi kita. Saat Susiyu hendak menutup formasi, aku buru-buru berkata, tidak, jangan ditutup. Kenapa? Susiyu tercengang. Aku mengerutkan kening dan berkata, berdasarkan pemahamanku tentang makhluk-makhluk tingkat tinggi suku kegelapan, kebanyakan dari mereka licik dan berbahaya. Donglin lonceng kematian ini sepertinya sudah pergi, tetapi kemungkinan besar dia belum pergi jauh. Sebaliknya, dia sedang mengumpulkan kekuatannya dan menunggu saat kita menutup formasi untuk bergerak. Dia berani menghabisi kelompok kita sebelum Suster Suanyin tiba. Ini sangat mungkin. Kurasa, kita harus menunggu sampai Suster Suanyin tiba sebelum kita bisa bicara. Susiyu menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Benar saja, 10 menit kemudian, aura mengerikan tiba-tiba berkelebat di hutan belantara yang jauh, seolah sedang menyelidiki kami. Ketika aura itu melihat formasi itu belum menghilang,
aura mengerikan itu benar-benar menghilang. Su Xiu juga menyadarinya, wajahnya pucat, dan dia berkata dengan penuh rasa terima kasih Xiaoxuan, terima kasih sudah mengingatkanku, kalau tidak, tidak ada dari kita yang bisa kembali ke dinding kehidupan hidup-hidup. Aku mengangguk, semakin kuat suku kegelapan, semakin licik mereka. Aku pernah mengalaminya beberapa kali waktu kecil. Begitu kita berperang dengan suku kegelapan, kita harus lebih berhati-hati. Aku hanyalah anak tak dikenal dengan pengaruh yang kecil, tapi Suster Xiu, kau berbeda. Status dan posisimu cukup tinggi, dan kau mengendalikan garnisun perbatasan. Kau harus lebih waspada. Ya, aku mengerti. Tak lama kemudian, sesosok makhluk terbang dari hutan belantara, mengenakan jubah Valkyrie berwarna merah darah. Sosok itu adalah sepupunya, Bu Suanyin. Su Xiu mengakhiri formasi ketika ia mendekat. Bu Suanyin melangkah maju, dan sekelompok petugas memberi hormat padanya. Ketika ia melewati Feng Qingyi, ia menatapnya dengan dingin, seolah-olah telah menemukan sesuatu. Feng Qingyi menundukkan kepalanya. Maaf, Wakil Presiden. Bu Suanyin berkata, obsesi bisa membuatmu sukses, tapi juga bisa menghancurkanmu. Qingyi, kenapa kalian tidak mengerti ini? Saya, tidak usah bicara lagi, mari kita bicarakan ini saat kita kembali. Kota salju. Su Xiu menghentikan patroli tentara dan menempatkan pasukan di luar kota. Ia kembali ke Akademi Wanling bersama Bu Suanyin dan saya untuk beristirahat sejenak. Di saat yang sama, ada banyak hal yang harus dibicarakan secara langsung. Seimei, hanya ada kami bertiga di kantor. Bu Suanyin mengangguk dan merenung sejenak sebelum berkata, aku sudah lama tidak mendengar nama itu, tapi masih terdengar familiar. Qingming dulunya adalah salah satu pembimbing spiritual kami di Akademi Wanling. Kultivasinya mengesankan, tetapi karena jatuh cinta pada Feng Qingyi, yang melanggar aturan akademi tentang hubungan guru-murid, dia dikeluarkan oleh Dekan Sisian. Aku berkata, kakak senior Feng Qingyi pergi ke Sekte Setan Darah untuk menyelidiki keberadaan Qingming. Sepertinya Qingming pernah menjadi anggota Sekte Setan Darah sebelumnya dan bahkan menjadi paman murid senior, tetapi ia menghilang tak lama kemudian. Para murid Sekte Setan Darah mengatakan bahwa ia pergi lebih jauh ke utara, mungkin ke Gunung 100.000 Pahlawan, atau mungkin ke perbatasan negeri awan. Kerajaan awan akhirnya muncul ke permukaan. Bu Suanyin menghela napas, semua orang di Kekaisaran Roh Naga mengira bangsa awan telah lama punah, tetapi mereka tidak tahu bahwa garis keturunan mereka telah berakar di negeri-negeri yang jauh, dan menjadi semakin kuat melalui sihir rune, jauh melampaui kekuatan mereka saat dikalahkan. Su Xiu berkata, jika bangsa Yun masih ada, mereka pasti akan membenci kita sampai ke akar-akarnya. Lagi pula, di zaman nenek moyang kita, orang Yun tinggal di tanah ini bersama kita, orang Han. Namun kemudian, kedua suku itu berperang, dan mereka kalah, dengan lebih dari 90% penduduk mereka tewas. Mereka pasti akan menganggap kita, keturunan bangsa Han, sebagai musuh bebuyutan. Aku berkata, orang-orang dari Sekte Ibel Darah tidak hanya mengolah darah, tetapi juga mengolah kekuatan hukum kematian. Di saat yang sama, beberapa dari mereka juga bisa menggunakan sihir rune. Aku menduga klan awan telah bersatu dengan klan kegelapan, kalau tidak, kekuatan mereka tidak akan terkumpul dalam satu tubuh. Ini, wajah Su Xiu menunjukkan kepedihan. Ia berkata, klan awan adalah musuh bebuyutan kita. Sama seperti klan kegelapan, mereka telah dikalahkan dan hampir musnah oleh nenek moyang kita lebih dari 8.000 tahun yang lalu. Sekarang setelah kedua klan ini membentuk aliansi, mimpi buruk Federasi Roh Naga akan segera dimulai. Bu Suanyin berkata, Xiaoxuan, berita yang kau bawa sangat penting. Kau telah memberikan kontribusi yang luar biasa kali ini. Saya bertanya, apakah ada hadiah? Pelukan dari kakakmu sebagai hadiah, oke. Saya ini yang seharusnya saya lakukan, ini bukan hadiah. Su Xiu terkekeh dan berkata dengan iri, kalian berdua bersaudara memiliki hubungan yang sangat baik. Bu Suanyin tersenyum dan berkata, berhentilah membicarakan hal-hal tak berguna ini. Xiaoxuan, kembalilah dan istirahatlah yang cukup, lalu tingkatkan kultivasimu. Xiu, ikut aku ke aliansi 100 orang suci. Kita akan menjelaskan situasi di utara kepada Su Xikeng secara langsung. Kita tidak boleh begitu saja mengabaikan aliansi antara klan awan dan klan kegelapan, dan masih sibuk bertengkar satu sama lain. Baiklah, ayo berangkat. Xiaoxuan, bisakah kamu meminjamkan Ruyun Fei Fanmu padaku? Baiklah, ambillah. Ingat untuk mengisi ulang kristalmu sebelum pergi. Oke, mereka berdua berbalik dan pergi, dan saya kembali ke Feng Qiyuan untuk melanjutkan pelatihan saya. Angin berhembus ke halaman, ruangan-ruangan terang dan bersih, balkon telah disapu, dan beberapa tanaman indah diletakkan di atasnya, bergoyang pelan tertiup angin. Musim semi telah tiba, semuanya terasa segar kembali, dan bahkan udara pun dipenuhi napas kehidupan. Sambil duduk di sofa,
Aku mengeluarkan cincin ruang angkasa peninggalan penyihir darah berkepala guk-guk setelah ia terbasmi, memasukkan kekuatan spiritual, dan menghabiskan beberapa menit memurnikan roh instrumen tersebut. Tiba-tiba, harta karun di dalamnya terlihat sekilas saat aku menggunakan kekuatan spiritualku untuk menjelajah. Kebanyakan dari mereka adalah biji kristal dengan cahaya yang berbeda seperti biru, merah, dan hijau. Tingkat biji kristal yang berbeda juga berarti penyimpanan energi yang berbeda. Ada ratusan biji kristal, yang sangat mempesona untuk dilihat. Selain itu, ada beberapa batu roh, dari batu roh jiwa es hingga batu roh api, yang harganya sekitar beberapa ratus yuan dan dapat dijual dengan harga yang sangat mahal. Namun, dibandingkan dengan identitas seorang penyihir darah, bukankah jumlah aset ini agak buruk? Aku menyapukan kekuatan spiritualku dan tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat. Di sudut tumpukan biji kristal, gumpalan cahaya mengalir dan muncul. Ketika kekuatan spiritualku melewatinya, sebuah tulang seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul di telapak tanganku. Sesaat, cahaya itu mekar. Tulang itu dipenuhi kata-kata yang padat, dan semuanya adalah rune kuno yang sulit dibaca. Ini, sepotong tulang. Seluruh tubuhku gemetar. Dari sensasi kekuatan itu, aku tahu bahwa ini jelas bukan sekadar pola tulang biasa, dan tulang itu bukan milik manusia. Pola tulang itu dipenuhi dengan napas kehidupan purba yang sangat kuat. Aku bahkan bisa merasakan kehidupan garis keturunan kuno bangkit kembali seperti raja yang mendominasi dunia. Pola tulang ini benar-benar berbeda dari milikku. Itu adalah tulang spiritual yang kuat dari seorang keturunan garis keturunan kuno. Tiba-tiba, aku tersadar mengapa Donglin, lonceng kematian, datang ke sekte setan darah dengan posisinya yang terhormat. Ternyata dia ke sini demi tulang kehidupan kuno ini. Dia mengaku aku Bai Xiuluo dan menuntut Su Xiyu untuk menyerahkanku. Semua ini hanya tipuan. Identitas asli Donglin hanyalah untuk merebut kembali tulang kehidupan kuno ini. Layaknya pola tulang saya, tulang spiritual kehidupan purba ini diselimuti kata-kata yang padat, suci, dan mulia. Meskipun saya belum pernah mempelajari kata-kata serupa, saya mampu mengintegrasikannya ke dalam pikiran saya melalui pemahaman saya tentang dunia alami. Namun, saya hanya memahaminya kurang dari 10 detik sebelum tubuh saya tiba-tiba mulai bergetar, darah saya melonjak, dan saya hampir muntah darah dan pingsan. Ia segera mengalihkan pandangannya. Tulang spiritual kehidupan purba ini begitu kuat sehingga hanya dengan sekali melihatnya saja hampir merenggut nyawanya. Para praktisi spiritual Kekaisaran Roh Naga mengolah kekuatan spiritual antara langit dan bumi, sementara para prajurit kerajaan awan mempraktikkan teknik rune kuno ini. Kehidupan semua makhluk alami antara langit dan bumi begitu luas. Beberapa binatang spiritual yang hidup di kedalaman pegunungan kuno disukai oleh surga, sehingga dengan akumulasi waktu, mereka telah membentuk tulang spiritual semacam ini yang mengandung misteri langit dan bumi, dan rune berasal dari tulang spiritual itu sendiri. 10.000 tahun yang lalu, hampir semua prajurit di seluruh benua roh naga memahami tulang spiritual binatang buas garis keturunan kuno untuk mendapatkan teknik rune yang kuat. Justru karena teknik rune inilah mereka dapat memiliki tempat di benua dengan begitu banyak kehidupan yang kuat. Setelah sekian lama, saya tak kuasa menahan keinginan untuk mencobanya, dan saya melihat lagi tulang kehidupan kuno ini. Tiba-tiba, ada dengungan keras di kepala saya. Aku seakan melihat lautan, rawa hijau tak berujung. Jauh di dalam air, napas suci menyebar. Kemanapun kesadaran spiritualku melintas, samar-samar aku dapat mendeteksi bentuk benda suci ini. Panjangnya ratusan meter, mengintai tak bergerak di bawah air. Di air yang dalam, matanya sedahsyat kilat. Saat tubuhnya bergoyang, ombak raksasa setinggi 1000 meter menghantam permukaan air. Ombak-ombak raksasa itu saling bertabrakan, dan suaranya dahsyat dan mengerikan. Dia adalah garis keturunan kehidupan kuno sejati. Aku hampir yakin potongan tulang spiritual ini pasti milik makhluk purba. Prasasti rune yang padat di atasnya pasti berisi catatan teknik rune yang sangat kuat. Hanya saja aku belum cukup kuat untuk memahaminya, atau bahkan untuk mulai memahami esensinya. Mungkin, hanya ketika aku cukup kuat, aku bisa melihat misteri di dalamnya. Aku segera memasukkan tulang spiritual itu ke dalam cincin tulang ruang, lalu berdiri dan melihat-lihat rak buku di kamarku. Catatan tentang binatang-binatang aneh kuno semuanya ada di lapisan kedua. Tak lama kemudian, setumpuk buku memenuhi meja. Buku rahasia binatang-binatang misterius, catatan binatang-binatang aneh di benua, analisis binatang-binatang suci kuno, dan seterusnya bertumpuk di sampingnya. Aku duduk di sana semalaman, dan hampir membaca semua buku ini, dan akhirnya menemukan kehidupan kuno yang mirip dengan yang baru saja kulihat dari tulang spiritual itu. Viper, anak naga hitam kuno, bersembunyi di bawah air yang dalam, yang panjangnya mungkin ratusan mil atau menimbulkan gelombang besar. Begitu Viper terbangun, ia pasti akan membawa bencana. Hampir tidak ada catatan tentang makhluk spiritual kuno semacam ini dalam buku-buku sejarah,
dan hanya beberapa pernyataan tentang Viper yang terkadang dapat ditemukan dalam beberapa sejarah tidak resmi yang direkayasa. Jika tulang spiritual di tanganku benar-benar milik Kuilong, maka keterampilan rune yang tercatat di dalamnya pasti sangat kuat, bahkan lebih kuat dari seni bela diri teratas kerajaan Yun. Namun, saya tidak melanjutkan mempelajari sihir rune. Lagi pula, seseorang tidak bisa melakukan dua hal sekaligus. Saya berlatih kekuatan spiritual, bukan rune. Jika saya terobsesi dengan rune, kemungkinan besar saya akan meninggalkan fondasi seni bela diri saya sebelumnya. Jadi saya terus berlatih tangan penangkap naga. Seiring dengan semakin mahirnya tangan penangkap naga, kekuatan spiritual saya pun semakin kuat dan murni. Akhirnya, 3 hari kemudian, dengan ledakan ringan, lapisan pelindung kaca di permukaan tubuhku langsung hancur, menimbulkan suara nyaring, dan kekuatan spiritual di tubuhku pun melonjak, dan akhirnya aku secara alami menembus ke tahap akhir alam kendali bumi. Sebagai perbandingan, Su Yan telah mencapai puncak alam kendali bumi, dan kemajuan kultivasiku sungguh tidak cepat. Aku mengangkat seberkas kekuatan spiritual, yang langsung meledak. Mantel abu-abu kehijauanku berkibar liar, dan tubuhku diselimuti bola cahaya keemasan yang menyala-nyala, yang sangat menyilaukan. Kemampuan tangan penangkap nagaku sudah cukup mahir, dan aku telah membuat beberapa kemajuan dalam mengendalikan orang dan benda. Dengan kekuatan yang melonjak di tubuhku sekarang, meskipun aku tidak bisa menghancurkan gunung dengan satu telapak tangan, itu lebih dari cukup untuk menghancurkan bukit kecil. Dada, terdengar derap sepatu bot kulit kecil di jalanan berbatu, dan aroma samar seorang gadis tercium tertiup angin. Sosok Su Yan muncul di jalan kecil di luar tempat acara, memegang sekeranjang makanan. Rok pendeknya berkibar tertiup angin musim semi, kulitnya seputih salju, dan matanya yang tajam menatapku dari kejauhan. Angin bertiup, dan pakaiannya berkibar, menggambarkan sosoknya yang menggoda. Puncak dadanya tinggi dan elastis, dan sepasang kakinya yang seputih salju dibalut 2 potong bantalan lutut kain abu-abu. Ada sedikit lumpur di sepatu bot kulit ungu tua miliknya. Seluruh tubuhnya tampak seperti dewi yang tak ternoda oleh lumpur, yang membuat jantung orang berdebar kencang. Aku melangkah maju dan berkata, Xiao Yan datang untuk mengantarkan makanan hari ini. Kenapa? Kamu tidak diterima? Tanyanya sambil tersenyum nakal, tangannya di pinggang rampingnya. Selamat datang. Aku mengambil keranjang dan mulai melahap makan siangku, sementara Su Yan membawa semangkuk nasi untukku makan, sambil berkata, sudah sampai tingkatan apa kau dalam teknik menangkap naga? Kudengar dari Dekan Si kau membuat kemajuan pesat dan menguasainya dalam 3 bulan. Kau pasti bisa menguasai teknik menangkap naga dengan sempurna dalam setahun. Dia sangat memujiku. Sebenarnya, aku tidak tahu sudah sejauh mana aku melangkah. Mengendalikan benda sama sekali bukan masalah, dan mengendalikan orang, kurasa itu juga bukan masalah besar. Aku hanya tidak punya teman untuk bereksperimen saat ini. Mata Su Yan berbinar-binar seperti air, dan dia tertawa terbahak-bahak aku, bolehkah aku menjadi subjek percobaanmu? Aku tertegun, baiklah, aku akan sangat berhati-hati. Jangan khawatir, aku punya baju tempur Fei Yan untuk melindungiku. Kurasa kau tak bisa melukaiku dengan jurus tangan penangkap nagamu. Setelah selesai makan dan membereskan piring-piring, Su Yan melangkah ringan di tanah dan melompat 20 meter jauhnya. Rok pendeknya berkibar tertiup angin, tampak sangat indah. Sebuah baju tempur samar berisi api mengelilinginya. Itu adalah baju tempur Fei Yan legendaris, yang tampak sangat kokoh setelah dikultivasi. Ia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata dengan senyum muda, ayo. Saat dia berbicara, dia melompat sedikit, dan 2 puncak di dadanya bergetar naik turun dengan amplitudo yang sangat besar. Gadis kecil, kecantikanmu sungguh alami. Aku mendesah, menelan ludah, lalu berteriak pelan. Cahaya keemasan yang menyala-nyala menyelimuti lenganku, dan aku berbisik, sudah siap. Baiklah, aku datang. Aku mendorong dengan telapak tanganku, dan tiba-tiba cahaya keemasan meraung dengan dahsyat. Tanah di tempat itu bergetar sedikit, dan retakan yang hampir tak terlihat oleh mata terbuka muncul di batu bata. Kekuatan pendorong itu berkumpul menjadi lengan emas raksasa seperti aliran deras keemasan. Dengan 5 jari terentang, lengan itu dengan cepat meraih tubuh Su Yan dan mengangkatnya tiba-tiba. Su Yan tidak mampu mengendalikan diri dan langsung terperangkap di udara olehku, tidak dapat bergerak. Aku mengangkat lengan kiriku, dengan jari-jariku terkepal seperti tangan kosong, dan tiba-tiba aku tertegun, seperti ayam kayu. Saya benar-benar merasakannya. Di telapak tanganku, aku bisa dengan jelas merasakan perjuangan tubuh muda Su Yan. Aku bahkan bisa dengan jelas merasakan sepasang puncak yang elastis, lembut, dan pas, serta gesekan kakinya yang panjang, lurus, dan seputih salju. Sungguh menarik. Ya ampun, aku baru tahu ini ada sebelumnya. Tangan penangkap naga tidak hanya sangat mematikan, tapi juga bisa menjaga hubungan yang begitu erat dengan tubuhku. Namun,
Sosok dan kecantikan Su Yan memang unik di dunia, termasuk level langka dan berkelas, memukau. Aku melepaskan tanganku dengan canggung, dan seketika Su Yan mendarat dengan anggun di tanah dengan kelincahannya sendiri. Wajah cantiknya dipenuhi kejutan, dan ia tersenyum dan berkata, "Kau sungguh mengesankan. Ada apa denganmu?" "Bagus. Aku menenangkan diri. Aku benar-benar tak bisa menceritakan ini padanya, atau makhluk pemarah ini pasti akan melawanku. Jadi aku berkata, sepertinya aku sudah menguasai jurus menangkap naga. Dengan latihan rutin, aku seharusnya bisa mencapai tingkat kekuatan yang sama dengan Dekan Shi. Terima kasih, Xiaoyan, sudah berlatih bersamaku. Bukankah memang seharusnya begitu?" Ia mengangkat sudut bibirnya, sedikit bangga terpancar dari senyumnya, lalu berkata, "Aku sudah berlatih tarian naga api 9 surga hingga tingkat ke-7. Bab ketiga dari 7 bab langit dan bumi yang kupahami terakhir kali memang sangat membantu, tetapi pemahamanku masih belum lengkap. Bu Yixuan, bisakah kau mengajariku bab ketiga yang lengkap?" "Baiklah, diam saja." Ia merentangkan kaki jenjangnya, tampak anggun dan elegan. Matanya yang indah terpejam, bulu matanya sedikit bergetar, kulitnya seputih krim dan seputih embun beku, kecantikannya tak terlukiskan. Aku melangkah maju dan menyentuh dahinya dengan jariku. Dengan pikiran, makna sejati bab ketiga dari 7 bab langit dan bumi, yang terpatri jauh di dalam jiwanya, langsung terkondensasi menjadi serpihan ingatan spiritual dan mengalir deras ke dahinya dengan desiran. Bab ketiga itu sangat spesifik dan terperinci, sama sekali berbeda dari yang diberikan kepada Yu Chanzi dan Mo Qiubai. Butuh 3 hari bagiku untuk memahami bab ketiga ini, dan kini, bab itu telah tersampaikan kepada Su Yan secara terperinci dan hampir seketika. Ia membuka bibirnya sedikit, matanya penuh kejutan, dan seolah-olah kekuatan spiritual yang berapi-api mengalir deras dari antara alisnya. Sesaat kemudian, ia pingsan total. "Xiao Yan." Aku buru-buru membantunya, tetapi mendapati Su Yan telah kehilangan kesadaran. Sepertinya ia tak mampu sepenuhnya memahami makna sebenarnya dari bab ketiga yang luar biasa itu untuk sementara waktu. Kenyataannya, memang begitulah adanya. Yang kuberikan kepada Yu Chanzi hanyalah sebuah katalog, tetapi yang kuberikan kepada Su Yan adalah seluruh isinya, yang tak perlu dipahami lagi. Wajar jika ia tak mampu memahaminya untuk sementara waktu. Saya hanya bisa mengirimnya kembali ke Menara Fengqi terlebih dahulu. Aku menggendong Su Yan dalam pelukan Bak Putri dan berjalan keluar dari tempat acara, menuju Menara Fengqi. Para petugas kebersihan yang sedang memangkas taman di kedua sisi jalan tertawa penuh arti. "Bu Yixuan, bagaimana kau bisa membuat Su Yan pusing?" "Aku tidak membuatnya pingsan." "Oh tidak, aku tidak." "Ya dewa, apa hubungannya denganmu?" Dengan panik, saya melintasi sabuk hijau dan langsung menuju Menara Fengqi. Sekelompok orang berdiri di lantai bawah gedung Fengqi, dipimpin oleh Luo Yan dan Sang Rong, dan sisanya adalah siswa dari Akademi Yundong dan Akademi Silian, semuanya berpakaian rapi. Xiao Yan pergi mengantarkan makanan untuk Bu Yixuan dan sedang tidak ada di sini untuk sementara waktu. Tante Yao mengenakan gaun abu-abu dan putih, tampak cantik dan menawan. Luo Yan memegang sebuah kotak kayu cendana yang sangat halus di tangannya. Gumpalan kekuatan spiritual api yang terkondensasi dari energi spiritual langit dan bumi menyebar dari kotak itu. Ia tahu itu adalah harta karun pada pandangan pertama. Ia tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Aku akan menunggunya di sini sampai dia kembali." Tang Kueran melipat tangannya, bersandar di pintu, dan berkata sambil tersenyum, "Luo Yan, kau begitu perhatian tanpa alasan. Apa yang akan kau berikan kepada Xiao Yan?" Luo Yan tersenyum dan berkata, "Ini hadiah kecil. Ini adalah batu giok hangat yang ditemukan di pegunungan kuno yang dalam di selatan. Batu ini mengandung roh api paling primitif dari langit dan bumi. Su Yan sedang mengolah makna api yang sebenarnya. Aku menyuruh seseorang dengan hati-hati mengukir batu giok hangat ini menjadi penampilan yang sangat indah. Jika Su Yan membawa batu giok hangat ini, kultivasinya pasti akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha." Tante Yao tertawa dan berkata, "Sebenarnya, Luo Yan, kenapa kau harus repot-repot seperti itu? Xiao Yan tidak menyukaimu. Kalau kau ngotot berusaha sekuat tenaga, kalian bahkan tidak akan bisa berteman pada akhirnya." Luo Yan sedikit malu. "Aku menyukainya. Dia masih tunanganku sampai pertunanganku dibatalkan. Aku akan sangat memperhatikannya setiap hari." Tang Kueran mengerutkan kening. "Luo Yan, banyak sekali gadis di Wanling College yang menyukaimu dan mengejarmu. Kenapa kau ngotot gantung diri di pohon Su Yan? Aku sudah bilang Su Yan tidak menyukaimu. Kau seharusnya mengerti kalau melon yang dipaksakan itu tidak manis. Tetapi siapa yang bisa mengatakan dengan pasti?" Luo Yan mengerutkan kening dan berkata, "Hidup kita mungkin terasa panjang, tetapi sebenarnya sangat singkat. Orang yang kita sukai mungkin berbeda di waktu yang berbeda. Aku akan menunggu sampai Xiao Yan tidak lagi menyukai orang itu dan berubah pikiran."
Setelah itu, kita bisa saling memberi kesempatan untuk saling mengenal lagi. Tang Kueran terkekeh, terserah kamu. Pada saat ini, seorang murid bermata tajam dari Akademi Pemurnian menunjuk langsung ke arahku. Su Yan ada di sana. Luo Yan, Sang Rong, dan yang lainnya semua mengalihkan pandangan mereka. Tiba-tiba, keganasan di mata Luo Yan berlipat ganda, seolah-olah ia akan meledak marah. Ia berteriak dengan suara rendah, Bu Yixuan, lepaskan Su Yan, siapa yang menyuruhmu memeluknya? Tuan Bu, apa yang terjadi pada Xiao Yan? Tante Yao datang untuk menyambutnya. Aku menyerahkan Su Yan kepadanya dan berkata, dia pingsan saat bermeditasi bela diri. Dia seharusnya segera pulih. Oh, namun saat ini, Luo Yan masih berjalan mendekat dengan niat membasmi, dan matanya dipenuhi rasa perih dan terbakar yang membuat orang tak mampu menghadapinya. Itulah tekanan seorang pendekar pedang tingkat 4. Bahkan di bawah tatapan seperti ini, pedang bulan di Lingsuku bergetar, seolah merasakan tekanan yang menghancurkan dari alam itu. Bu Yixuan, Luo Yan mengerutkan kening dan berkata, Su Yan adalah tunanganku, Luo Yan. Tolong hormati dia dan jauhi dia mulai sekarang. Aku menolak untuk menyerah. Semburan kekuatan spiritual dingin mengalir di mataku, menangkal tekanan dari hati pedang cahaya mengambang kelas 4. Aku berkata, Su Yan adalah temanku. Tak seorang pun bisa memaksakan kontrak pernikahan padanya tanpa persetujuannya. Tolong hormati dia dan berhenti memanggilnya tunanganmu. Su Yan tidak ada hubungannya denganmu. Di sampingnya, Sang Rong menggertakkan gigi dan berkata, Bu Yixuan, apa maksudmu? Su Yan dan Luo Yan sudah bertunangan, dan bagaimanapun juga ini urusan keluarga mereka. Apa maksudmu ikut campur? Luo Yan berteriak dengan suara rendah. Bu Yixuan. Apa? Teriakku balik. Ayo kita putuskan pemenangnya. Teriak Luo Yan. Kalau kalah, kau akan lenyap sepenuhnya dari dunia Su Yan. Berani. Kalau kau laki-laki, biarkan pedangmu yang berbicara. Aku berteriak, jangan kekanak-kanakan. Siapapun yang menang atas Su Yan akan menjadi miliknya. Su Yan punya keinginannya sendiri, dan tak seorang pun dari kita berhak mengatur dia mau bersama siapa. Jadi, kamu tidak berani bertarung. Ini wilayah Feng Qiyuan. Apa kau di sini untuk membuat masalah? Tanyaku. Saat itu, Su Yan terbangun di pelukan Tante Yao. Ia menatap Luo Yan dan aku dengan bingung, lalu bertanya, apa yang kalian lakukan? Tante Yao tertawa dan berkata, mereka berencana berduel denganmu. Tang Kueran berkata, Xiao Yan, kamu harus menjelaskannya dengan jelas, kalau tidak Luo Yan tidak akan menyerah begitu saja. Jadi begitu, Su Yan melangkah maju, matanya yang indah tenang, dan berkata, Luo Yan, yang kusuka itu Bu Yixuan. Aku hanya ingin jadi pacarnya. Menyerahlah. Aku tidak menyukaimu. Pertunangan itu, hanya omong kosong. Xiao Yan, kamu. Telapak tangan Luo Yan yang memegang Nuan Yu sedikit bergetar. Aku juga berdiri di sana dengan linglung. Su Yan, apakah dia menyatakan cintanya padaku? Su Yan melangkah maju, memegang lenganku dengan satu tangan, lalu mengangkat kakinya dan mencium pipiku, berbisik, jangan terlalu bersemangat, dan jangan bicara omong kosong. Kita sepakat untuk menjadi penyelamat satu sama lain seumur hidup. Aku mengangguk tak berdaya. Jadi begitulah. Luo Yan layu seperti terong yang terkena embun beku. Ia melangkah maju sambil memegang kotak giok hangat di tangannya dan berkata dengan suara gemetar, meski begitu. Xiao Yan, aku tetap ingin memberikan giok hangat ini kepadamu. Anggap saja, hadiah dari seorang teman. Tidak ada penghargaan tanpa jasa, aku tidak bisa menerimanya. Su Yan menggigit bibir merahnya dan menggelengkan kepalanya. Namun, aku menghentikannya, mengulurkan tanganku untuk mengambil kotak itu, dan berkata, terima kasih, Luo Yan, batu giok hangat ini memang bermanfaat untuk latihan Su Yan. Aku menerimanya untuknya. Petik 2, petik 2. Luo Yan ketakutan. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu seperti itu di dunia, bisik Sang Rong dan yang lainnya. Su Yan menatapku dengan mata berbinar-binar, dan ada hasrat untuk menghajar seseorang di lubuk hatinya. Meskipun ia tampak menatapku dengan penuh kasih sayang, aku bisa merasakan niat membasmi di matanya. Lagi pula, begitu aku menerima hadiah Luo Yan, itu sama saja dengan menerima kebaikannya, dan aku berutang budi padanya. Tapi aku segera menambahkan, tapi Xiao Yan pacar baruku, jadi, aku tidak bisa membiarkannya menerima barang-barangmu begitu saja. Luo Yan, harta karun ini bisa dianggap sebagai hadiah untuk sepotong batu giok hangat ini. Semuanya cocok untukmu. Dengan jentikan tangannya, harta karun di dalam cincin tulang angkasa tersapu keluar oleh kekuatan spiritual. Ada lebih dari selusin batu spiritual berkilau perak, berkualitas tinggi. Setiap keping bernilai jutaan, cukup untuk mengimbangi nilai giok hangat ini. Bagaimanapun, inilah harta karun di dalam cincin angkasa penyihir darah berkepala guk-guk, dan ia tidak merasa bersalah memberikannya.
Untuk sesaat, beberapa orang dari Akademi Pemurnian tercengang itu adalah batu roh cahaya kelas atas. Bagaimana mungkin Bu Yixuan memiliki harta karun seperti itu? Luo Yan tampak malu. Sambil memegang batu roh bercahaya itu, ia berkata, baiklah. Aku mengagumi keberanianmu, tapi tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu layak menjadi pacar Suyan? Selain mengandalkan wakil dekan Bu Suanyin, apalagi yang kamu miliki? Aku tersenyum tipis dan berkata-kata demi kata, kemampuanku adalah membuatmu pingsan oleh suku kegelapan di alam liar barat, tapi aku tidak. Sebaliknya, akulah yang membasmi kedua penyihir darah itu. Katakan padaku, kemampuan apa lagi yang kumiliki? Tiba-tiba terjadi keributan di mana-mana, dan sekelompok siswa dari Akademi Pemurnian mulai membicarakannya. Apa, Luo Yan pingsan di Western Wilderness? Ya ampun, peristiwa-peristiwa di alam liar barat telah dirahasiakan. Bahkan ada legenda bahwa si jenius Luo Yan sendirian membasmi banyak prajurit suku kegelapan dengan satu pedang, membalikkan keadaan. Ternyata dia pingsan begitu cepat. Dunia luar menyebarkan rumor bahwa Luo Yan telah menyelamatkan semua orang, dan dia sama sekali tidak membantahnya, malah diam-diam menerima rumor absurd ini. Ternyata dalam hal rasa malu, bahkan seorang jenius yang tak tertandingi jauh lebih unggul daripada orang biasa. Diam dan hati-hati, kalau Luo Yan dengar, dia mungkin akan menghajarmu sampai hancur. Set, hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Suara para idiot ini hampir bisa menyaingi siaran di akademi. Mereka bahkan mengatakan hal-hal seperti pelankan suaramu dan hati-hati dengan kata-katamu. Di tengah diskusi seperti itu, wajah Luo Yan menjadi semakin buruk, pucat dan membiru, tampak sangat buruk rupa. Ayo pergi. Luo Yan berbalik dengan marah, sementara Sang Rong menatapku dengan dingin, matanya penuh provokasi, dan berkata, Bu Yixuan, jangan berpikir bahwa bergabung dengan Akademi Feng Qi akan benar-benar menjadikanmu yang terbaik di Akademi Wanling. Kukatakan padamu, dengan kekuatanmu, setidaknya 2 lusin orang dari Akademi Yundong kita bisa menekanmu. Luo Yan tidak mempermasalahkanmu bukan berarti yang lain tidak akan mempermasalahkannya. Tunggu saja, kau akan mendapat masalah. Sekilas tatapan mataku dingin kau belum memahami hati pedang, kenapa kau berpura-pura di sini? Anda, wajah Sang Rong memucat, dia mendengus dan pergi. Baik Tante Yao maupun Su Yan tertawa. Memang Luo Yan punya modal untuk bersikap sombong. Hati pedang kelas 4-nya sudah cukup untuk menyapu bersih semua pemula muda generasi ini. Tapi Sang Rong berbeda, saat ini ia hanya berada di puncak alam kendali bumi. Namun, puncak alam kendali bumi berbeda dengan alam kendali langit. Ada perbedaan yang sangat jauh antara dirinya dan pemahamannya tentang hati pedang. Ia sama sekali tidak punya modal untuk bersikap sombong. Setidaknya ada 3 orang di Feng Qiyuan yang bisa menekannya. Su Yan, Tang Kuelan, dan aku semua punya kekuatan ini. Sedangkan Tante Yao, gadis super boros ini bisa membuatnya takut bahkan dengan formasi yang tak terhitung jumlahnya. Di aula, Su Yan duduk di sofa dengan memeluk lututnya, masih memikirkan misteri bab ketiga. Tuan Bu, mengapa Anda tidak bertanding dengan Luo Yan tadi? Tanya Tante Yao. Tang Kueran juga berkata tepat sekali, dia sangat agresif. Kalau protagonisnya lain, dia pasti sudah mati 1000 kali. Siapa bilang aku tidak mau? Aku juga ingin menghajar Luo Yan, yang dikenal sebagai salah satu jenius paling berbakat di benua roh naga, di depan beberapa wanita cantik. Tapi, aku tidak bisa. Luo Yan telah menguasai hati pedang tingkat 4, dan kekuatan seni pedang Luo Shen telah meningkat drastis. Kekuatannya setidaknya meningkat 3 kali lipat. Dalam hal ini, bahkan jika aku menggunakan 6 gaya dalam satu dan seni pedang salju, aku mungkin tidak akan mampu menekannya. Mengenai penggunaan jurus pamungkasnya dan senjata suci, Zushan. Itu pasti bisa menekan Luo Yan, tapi aku bisa menggunakan Gunung Bingzu untuk menekan dan membasmi klan kegelapan tanpa ampun, tapi aku tidak bisa melakukan itu pada Luo Yan. Sekalipun dia memprovokasiku, dia tidak berniat membasmiku. Dalam situasi ini, menggunakan Bing Zushan untuk membasminya bukanlah kepribadian saya. Jurus khusus dan senjata ajaib digunakan untuk membasmi musuh, bukan untuk menindas rakyat kita sendiri. 280.